Kalau sunat Iya, itu umur kan, 8 hari. kalau sunat itu kan kulupnya itu terlepas, ya kan? Iya, sama dengan Nah, kau punya kan? Kau kan sudah. iya, 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 Kalau iya, Bang iya. Alex putus semua ya, tinggal sedikit. Enggak, udah serius ini. Dipangkas Itu saja. itu kan lepas kedagingannya, ya kan? Nah, jadi kulup ini kan Lepas sebagian dari kedagingannya daging. bagaimana ini? Lepas Loh, kedagingan bagaimana? ya itu kan dia kan Tuhan Yesus turun ke Ya sama bumi. dengan Dia Bang kan Alex itu punya lah kedagingan. kulitnya. Iya Ya sama kulitnya. dengan Bang Alex punya kan dari kulitnya. Iya bukan kedagingannya. Gimana sih? Ah, Dipotong-potong. langsung jawab. Enggak, Tuhan Yesus Lanjut. kan turun ke dunia ini kan kedagingannya, ya kan? Nah, jadi kedagingannya ini kan lepas itu waktu disunat. Nah, itu Tuhan Tuhan juga enggak itu Kedagingannya. kulitnya itu? Gede. Begini Bang Alex, secara kemanusiaannya ya, dia kan wujudnya Nah, manusia ya. Ya dia seperti manusia. iya, itu kan Bukan kedagingannya. bertanya apakah Tuhannya hilang. Apakah Enggak, itu Tuhannya itu hilang? kan Tidak. kedagingannya, itu kan Roh, roh, kedagingannya. roh keilahiannya itu ada tetap ada di tubuhnya itu. Iya, Roh itu kan keilahiannya, kedagingannya. kealahannya. Kan kutanya kedagingannya, dia kan sunat. Jadi dagingnya ini kan lepas daging Ya, kulupnya. Itu bisa disebut Tuhan juga enggak? Itu kan dagingnya. bukan dagingnya Bang, Jangan kulit-kulit. Kulit Emangnya itu kan emangnya kedaginganmu juga yang disunat kah? kulit itu kan ada Berarti unsur setengah unsur dong. pandang daging. dari situnya, Bang Alex kayak gini. Itu ajaran yang benar yang Yesus diikuti oleh Yesus juga. Jadi, Iya, Yesus memang kulit itu disunat kan Bang, unsur tapi bukan dagingnya. kedagingan artinya. Berarti Kulit Tuhan kulit kalian nambah. kitabnya. Berarti Tuhan kalian kan nambah. Bukan. Udahlah, Gini Bang udahlah Alek, kakak, Bang selamat. Alek gini Bang, Kita statement kok. pertanyaan balik aja Bang. Kalau Bang Alek itu disunat, apakah kemanusiaannya berkurang? Tidak, bukan disunat itu Kalau Bang Alek, Sabar. kalau disunat Bang Alek kekurangan tidak? Disunat. Bukan Tuhan. Aku kan bukan Sabar, Tuhan. Bang. Nah, Gini ini Bang, kan berlaku sama Sabar, Bang. Bang. kalian sering mengatakan itu kedagingannya. Jadi makanya aku tanya, ketika Yesus sunat, Bukan, daging pertanyaan bukan kulitnya begitu Bang lepas. Alex. Yang Nah, disunat itu Tuhan kulit, juga enggak? Itu Kulit. Tuhan juga enggak? Tuhan bukan kecil gitu. kedagingan. Yang disunat itu Alex. kulit, Iya, kulit kulitnya. itu kan campur bukan daging. kedagingan. Emangnya Bang Alex juga daging apamu itu dipotong? Sekarang Kan kan cuma gini, kulitnya. kalian sering berbicara. Masya Allah. Tuhan ini itu mungkin menjadi salah manusia tadinya paham mati, lagi. Iya, mati karena kedagingan. enggak kanon, bukan itu. Kak, closing statement aja yuk. Aku mau keluar nih. Jadi Apa sunat begini Alex ya. kedagingan juga dipotong? Saya mau closing statement. Makanya Iya, gini, iya. apa jadi Tuhan Ya, kecil di situ? daging closing itu. statement, aduh Tuhan, closing statement ini, karena kakak itu mau kerja besok. Kau ini kalian itu apa ya, memaksa-maksa kehendak ya? Enggak. Aduh Tuhan Yesus. Loh, siapa yang memaksa? Orang memang itu faktanya. Udahlah diam lah kau. Begini, Bang Closing Alex. statement. Bang Alex, Jadi begini Alexander. sabar. Closing Nah, kalian sering statement. mengatakan Closing itu statement. kedagingan. Closing Gini statement. Bang Alex, Bang Alex Sabar, Bang Closing Alex. statement besok Pemahaman besok lain Alexander. tentang kealahan. Ini kok malu orang bro. Masalahnya kami Aduh. Kristen, Allah itu bukan zat, beda. Iya, Kalau ini kan zat bukan pasti kedagingan. kekurangan Bang kalau diambil. Tapi Bang, ini masalah kan ke situ larinya, konsep Bang. kekristenan Ini kan itu tidak Allah itu bukan kedagingan. zat, persoalan. Berarti kalau ada daging yang lepas dari Tuhan itu kan Gini, berarti Bang. itu Tuhan juga. Allah itu Masih- roh, Dagingnya. Allah itu roh. Jadi tidak mungkin seperti itu, Bang. Bang Gitu. Alex, Kalau itu dia tuh apakah misalkan dalam konsep Bang Alex itu kekurangan, berarti itu bukan Allah, Bang. Gitu, Bang. Karena kalau andai kan Bang Alex itu kan punya roh, Gini, punya gini, jiwa. gini. Apakah ketika itu rohnya ada dalam tubuh Abang itu kalau disunat, apakah rohnya juga berkurang? Ya sama dengan Allah. Tidak mungkin seperti itu. Allah itu 100%, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia yang dimana tidak saling Jadi gini, menghilangkan, Bang. Nah, jadi bukan gini. ke situ Bang larinya, bukan ke Gini. situ. Yang Gini. disunat itu kan kulit. Kenapa Bang Alex lari ke dagingan gitu loh? Iya. Maksudnya apa? Kulit ini kan ada unsur dagingnya. Betul, Bang. Gini loh, jadi Kan kalau hanya memang- kulit, tapi tadi tidak sama dengan Bang Alex. Apa dagingnya itu dipotong? loh, Gini, Bang. Kan gini. unsur dagingnya. Jadi kalau memang itu kedagingannya, Tuhan Yesus itu kedagingan, berarti setiap daging yang lepas dari dirinya itu dianggap Tuhan.
Tidak Ya kan? gitu Kalau bang. sunat, Bang. Kami ke Kristen, konsep kekristenan tidak seperti itu bang. Ketika Sekarang gini Kristus bukannya, menjadi Bang. Masa ke situ manusia, larinya Bang Sekarang Piro? gini dia tidak kehilangan Benar. kealahannya, tidak pernah pensiun jadi Allah dan tetap manusia sejati. Sehingga apapun yang dialami, bisa makan, bisa bersedih lain sebagainya, dia tidak Saya kehilangan baru dengar kealahannya gitu. sunat. Makanya bang, coba lihat Filipi 2 itu sangat jelas bang, penjelasan tentang Ya. Filipi 2. Jadi gini, udah kalau memang kalian nggak mempercayai kedagingan, kalau Tuhan Yesus mati Kami itu di bukan atas percaya, kan tidak percaya kedagingan, bang. Kami hanya percaya Yesus itu menjadi manusia, mengambil rubah sebagai manusia, daging. kalau Bang. dia mati kan berarti kedagingannya kata kalian. Kalian kan sering bilang Gini, gitu. iya betul bang. Kami percaya bahwa Allah itu tidak bisa mati. Tapi kalau Allah mau mati bagaimana bang? Memang Allah Disebut tidak bisa dibunuh. Tapi kalau Allah mau mati Iya. gimana bang? Jadi gini bang, menurut makanya itu tadi ku hawa bilang nafsu kalau ada daging begitu yang Bang terlepas dari Alex. dia itu kan berarti Bang Alex, Tuhan-Tuhan juga gitu. jangan salah mengerti. Yesus Yang itu juga, Yesus itu juga ada tertulis dia berhak mencabut nyawanya dan dia juga bisa mengambilnya Iya, itu di kembali. Yohanes itu jelas itu. Jadi dia Allah punya memang tidak hak bisa mati, untuk tapi hidup kalau dia atau mau mati dia gimana berhak. bang? Iya, Apakah kehilangan kealahannya? Tidak kita mungkin kan? gini loh, gini. kedagingan itu maksud Bang Alex itu menuruti hawa nafsu begitu Bang Alex. Duh, kok menuruti hawa nafsu? Iya itu kedagingan. Gini loh, Kalau Iya, kita kan? menyebutnya Gini aja, kedagingan. definisi Kalau yang Bang kita Alex tentang bangun tentang kedagingan. kedagingan itu apa Bang? Gitu, definisi yang Bang Alex lagi bangun. Supaya kita sepakat dulu definisinya. Enggak, kan ini kan cerita tentang kedagingan ya kan. Aku mau tahu ini. Tidak, Jadi kedagingan itu beda Bang. Artinya Bang, daging itu beda, kedagingan itu beda Bang. Sudah dari kata-katanya Bang Alex saja itu sudah framing. Tidak pernah surat itu kedagingan diputus. Kan aku bilang tadi, nah udah pergi sendiri dia. Berarti kasihan dong. Dia kayaknya kurang mengerti itu Kak Nona. Tunggu dulu, Bukan, tunggu dia dulu. framing Bang. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Di bawah dibilang naikin Juma, naikin Juma. Dari tadi saya sudah naik di sini. Saya Juma loh. Juma yang baik. Iya ya, nanti aja saudara-saudari. Jadi begini Bang Alex Jadi juga sudah closing bilang closing statement itu ya, dengar ya, kedagingan yang closing dipotong. sebentar. Closing statementnya adalah orang yang punya ilmu yang dikejar-kejar itu terbukti si Juma ngejar saya terus. Tapi saya nggak pernah ngejar si Juma. Itu Iya, yang berkualitas. Betul Bang, biasa di mana murid-murid yang kejar guru Bang. Iya, makanya. Tapi kenapa mereka bilang si Juma cerdas? Harusnya dia yang dikejar, bukan ngejar. Bang, Terbalik. aku udah ikut Oke, silakan. beberapa live-nya itu kurang bagus Bang. Dia Iya, Nggak ada kualitas. dia katakan gini, Yesus pencuri keledai, Yesus pencuri keledai, kamu pencuri keledai. Gitu. Makanya room Kristen tidak usah siapkan tempat untuk dia. Betul. Iya. Yang menyiapkan tempat untuk dia juga ikut berdosa. Yang Iya. menyiapkan tempat juga ikut berdosa. Ingat itu deh. Iya, Lebih closing baik- statementnya Lebih baik ini seperti ya. yang Oke. sudah nyata-nyata ndak usah kasih naik gitu loh. Lebih baik seperti Bang Alex senggol-senggol dikit ndak apa-apa, wajar namanya lintas iman. Tapi kalau sudah nyata-nyata seperti Zuma itu ndak usah. Dia hanya butuh YouTube-nya, nanti ntar dia pelintir. Dan mereka tahu itu, pengikutnya tahu itu salahnya itu di situ. Pengikutnya tahu bahwa dia pelintir ayat, dia tahu. Yang penting menang. Sebenarnya dalam debat itu tidak ada kalah menang. Oke, Kak Hos, istirahat sudah. Iya. Oke ya Kak jam Os, 12 terima kasih juga ya. Kak Os. Maaf Iya, kata-kata besok kalau ada yang lagi ya. menyinggung teman-teman dan juga yang di bawah ya. Terima Tolong kasih di follow Os. akun Terima saya kasih. supaya saya bisa tolong semua memfollow akun saya supaya saya bisa debat dengan Juma. Ini Iya, belum iya. ada 1000. Masih kurang Kita 9.500 lagi. 9.500. Ke Pargoy lah Bang, mandi-mandi lumpur. Cari-cari Oh setan. iya cari benar. hantu. Buat cepat, sesuatu yang menarik itu cepat itu Bang. 1 hari sudah full. Iya. Terima Oke, God bless you sehat selalu abang-abangku. Iya. Iya, makasih Semoga Hos. Ya terima kasih host Kak Nona. Oke, sekali. sehat selalu.
dengan Shalom. penonton. Shalom. Selamat malam. Salam. Shalom, shalom, shalom. Istirahat. Kalau ada akte kelahiran tidak ada ayah, itu anak haram. Gak jelas siapa. Out of bed in the morning and throwing what I wanted to know. Oke, silakan. Waktunya sudah habis. Oke. Sudah 1 jam, sudah 1 jam. Ya, mungkin closing atau langsung? Closing aja lah. Saya jauh dari perangkat dulu ya, Saya maaf. mau closing statement juga ya, brother mau Ya. Elif mau kerja juga ya. Saya mau closing statement. Ya, Bang Itu Rudi. lucu banget ya, yang brother. Saya mau mulai closing statement yang brother Rudi aja nanti, oke? Ya, silakan. Oke. Silakan. Silakan, Brother Rudi itu, ya saya 3 menit nanti 3 menit brother. Oke. Brother Rudi itu saya lucu, itu Kristen yang unik di dalam agama Kristen. Unik. Tidak ada yang orang Kristen theologist, pastor, father, pope, preacher, akidah seperti brother Rudi. Tidak ada. There is no one. Saya sudah baca buku 70 versi untuk Bible di dalam bahasa English. 70 versions. Saya sudah komunikasi, debate, diskusi dengan orang agama Kristen, bukan baru, yang sudah lama juga. Mulai dari umur 19 atau 20 sampai sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya itu pertanyaan, satu itu tidak mau kembali jawab. Di dalam tulis silsilah, huruf silsilah atau word silsilah yang tulis dari Matthew atau Luke, itu figuratif atau harfiah. Simple. Itu figuratif, Brother Rudi kembali jawab figuratif. Itu harfiah, Brother Rudi kembali jawab itu harfiah. Tapi gak mau kembali jawab. Markus 10 ayat 47 ya, yang saya tidak salah. Tidak kembali jawab. Yang di perjanjian lama ada 10 komentator cerita seperti ini, yang ini untuk Solomon dan Jesus, the promised Messiah or the Messias, okay, dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya kasih referensi dari X, tidak kembali jawab. Ini yang orang bisa lihat, 135 orang bisa lihat. Yusuf yang sudah nikah dengan Maryam alaihissalam atau Maryam atau Maria, whatever you call. Tidak ada biological koneksi dengan Isa ibn Maryam alaihissalam. Yang saya setuju kenapa? Isa itu lahir tidak ada ayah. Oke, yang ini lari-lari di Quran dan tafsir Quran atau tafsir Ibn Katsir, tidak ada koneksi dengan topik ini. Tidak ada koneksi dengan topik ini. Ini yang topik pure untuk diskusi silsilah Isa ibn Maryam. Tapi Brother Rudi lari tafsir Ibn Katsir, tafsir Tabari, yang lain tafsir yang tidak ada koneksi dengan topik. Tidak ada koneksi dengan topik. Di sini diskusi silsilah untuk Isa ibn Maryam alaihissalam, persepsi Anda Jesus. Yang waktu saya kasih topik seperti itu, dan dalam opening statement juga saya kasih info. Di dalam perjanjian lama, itu yang orang dijanjikan itu dari silsilah David. Itu siapa? Pertama, Solomon. Yang kedua, Isa ibn Maryam, artinya Jesus Christ. Saya sudah kasih info, saya sudah kasih data, tapi tidak ada kuat untuk kembali jawab untuk satu referensi. Saya kasih satu referensi. Lari di dalam Al-Quran, lari di dalam tafsir. Yang tafsir dan Quran yang Brother Rudi yang kasih tidak ada koneksi dengan topik hari ini saya diskusi. Oke, waktunya sudah habis, Ahijia. Oke.
Suma tuh. Ada Suma tuh. Apa hebatnya Suma tuh? Kalau nggak berzikir dulu, berzikir. Ya, zikir dulu boleh juga, terserah deh. Atau kalau Zuma disuruh dia pergi kokbang dulu, pergi kokbang. Iya. Coba. Niko. Aduh. Batu kemai kok. Batu kemai kok. Mempo ko baji-baji nu ciniki ku pagama tidok bulang siagan yang asing. Kau sih kamat derembona kok. Ciniki sinampe arennu ku pagama tupu ngulung asing. Ciniki mi? Ada. Iya. Batu dari kok. Oke, kita buktikan ya. Saya mau minta kepada teman-teman yang ada di sini. Juma sebentar dulu. Tadi kenapa? Enggak, aku mau nanya sebentar. Tadi kenapa kau ketakutan lalu di-kick saya dari komalmu? Ketakutan gimana? Gara-gara tentang Abdul Switi mencari jalan lurus itu. Ya. Kenapa? Nggak sampai. Loh. Udah. Iya, itu dulu kau selesaikan Juma. Berani enggak? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Boleh, silakan. Ya, tapi kamu saya tanya juga ya. Iya. Boleh juga saya tanya. Iya, oke. Oke, sip. Oke. Sabar Ustaz Juma. Ustaz Juma, apa kabar? Sehat kah? Sehat. Oke, pertanyaan saya tadi Juma, saya ulang lagi ya. Oke. Kenapa Abdul Switi mencari jalan lurus sampai detik ini di Al-Fatihah ayat 6? Oke. Ingat pertanyaan saya juga ya. Sebelum saya jawab, kenapa bapaknya Yesus minta makan sampai hari ini? Oke ya? Ya, jawablah, nggak apa-apa, jawablah itu yang gampang itu. Iya. Oke. Baik. Jadi Al-Qur'an itu diwahyukan oleh Allah sebagai bimbingan untuk seluruh umat manusia. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Asy-Syura ayat 52. Oke. Jadi apakah Abdul Switi yang menyatakan tunjukilah kami jalan yang lurus di Al-Fatihah ayat 6, iya apa tidak? Saya katakan kepadamu, wahyu Al-Quran itu, dengarkan. Wahyu Al-Quran 30 juz itu semua adalah wahyu dari Allah. Itu semuanya adalah perkataan dari Allah yang ditunjukkan, dengarkan, yang ditujukan kepada manusia. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya. Oke, ibadina. Innaka tahdi ila siratal mustaqim. Supaya dengan Al-Qur'an, dengarkan. Supaya dengan Al-Qur'an jadi. Manusia itu benar-benar dibimbing kepada jalan yang lurus. Itu maksudnya. Saya sudah jawab. Sebentar. Sekarang giliran kamu, sabar. Sekarang giliran kamu menjawab. Kenapa Bapak minta makan? Ini tadi yang membuat kau mengkick saya dari sana. Enggak. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang giliran kalian. Di dalam Matius 6. Sebentar. Jangan terguncang lah Juma. Oke. Kamu baru mengatakan bahwa Abdul Switi yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kamu sepakat bahwa memang Abdul Switi yang mencari jalan lurus itu? Silakan. Sepakat dulu. Jangan mencret Juma. Ayo silakan Juma. Jadi dia berteriak terus. Nah, jadi tunggu dia timing. Jadi begini, dia sudah mendustakan kita loh di sini ya. Kalian dia bilang sesungguhnya Al-Quran itu wahyu Allah. Tidak. Coba kalian baca ya. Baca. Ya, ini di dalam surat berapa ini? Al-Haqqah ayat 40 ya. Surat Al-Haqqah 40 ayat data ya. Kata per kata, oke. Jadi jangan dibaca sesuai dengan tafsiran, jangan. Jangan baca tafsirannya teman-teman ya. Kita baca kata per katanya, oke? Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang apa? Baca. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan siapa? Yang perkataan mulia. Siapa?
Rasul. Benar perkataan Rasul yang Mulia. mulia. Ya, Aduh, perkataan siapa? ketahuan kamu Juma. Makanya tadi Juma, aku ajak kamu jangan melebar dulu biar nggak kena tampol gitu loh. Baru berapa detik. Aduh. Dia udah ditampol. Aduh. Jadi satu-satu lah bicara, nanti kita kena. Saya giliran saya bertanya, Bill. Tadi sudah dan saya sudah jawab. Tadi. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Kalian jangan curang. Kalian jangan curang. Takut ditanyai. Takut ditanyai. Takut ditanyai. Kau macam anak kecil kau Juma. Ya makanya. Kenapa kamu tidak mau kasih berikan kesempatan kepada saya bertanya? Kenapa? Kenapa? Sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Kenapa? Iya, memang betul. Memang betul. Semua Al-Quran itu adalah perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya. Tanpa terkecuali. Tadi kau bilang perkataan Allah. Dasar penyembah manusia. Dasar penyembah manusia. Subhanallah. Jadi dari Allah, dengarkan, dari Allah kemudian ke malaikat Jibril, lalu kemudian ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juma, saksinya 209, udah 300 orang saksinya Juma. Tadi kau bilang Al-Quran dari Allah, kemudian kau bilang dari baginda. Kau yang benar yang akan semua betul. Dasar otak terjepit. Otakmu terjepit di lututmu soalnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu, lalu dia sampaikan. Jadi semua Al-Quran, dari semua Al-Quran itu berasal dari Allah, disampaikan melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan dari orang lain. Cuma jangan takia lah. Muhammad, kamu sendiri yang aku ya. Kau bilang tadi dari Allah. Kau bilang tadi dari Allah. Kamu sendiri. Oke, saya sudah menjelaskan. Tidak ada kewajiban saya untuk agar Anda paham. Oke. Sekarang giliran saya bertanya. Jadi begini, sudah saya Al-Quran. Kapan saya bertanya? Oke, ya, itu betul. Juma sabar kau Juma. Itu betul, itu betul. Oke. Iya, itu betul. Oke, jadi terus apa lagi? Jangan fitnah. Oke. Terus apa lagi? Jadi apa lagi? kita kembali ke Al-Fatihah ayat 6 tadi, Juma, biar kau nggak blunder. Terus kapan saya bertanya? Kapan saya bertanya? Ini satu langkah lagi loh. Oh, satu langkah lagi. Oke. Baik, silakan. Jadi kamu tadi mengatakan bahwa Al-Fatihah ayat 6 itu yang mengatakan adalah Allah SWT. Berarti kamu yang mewahyukan adalah Allah. Bukan itu tadi kau bilang. Kau ini ya, kan kamu bertanya siapa yang mengatakan, siapa yang berfirman, kan begitu. Aduh, kamu jangan suka bohong. Iya, hitungan detik udah bohong, hitungan detik bohong. Gimana kau ini? Susah kalian ini, susah. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, jadi Muhammad berkata, tunjukkanlah kami jalan yang benar, atau ini perkataan Allah? Itu adalah wahyu dari Allah, Bung. Lah, perkataan Allah atau perkataan Muhammad ini? Ini itu wahyu. Dengarkan ya Allah, beratnya kalau otak nggak berfungsi. Allah mewahyukan. Iya. Lalu kemudian ia menyampaikan kepada manusia siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan itu perkataan Allah apa bukan? Jawab. Perkataan Allah. Perkataan Allah, wahyu dari Allah, firman dari Allah. Kita kunci ya. Perkataan Allah. Berarti Nah, terus apa lagi? Sepakat bahwa Allah yang mencari jalan lurus? Iya, Allah minta jalan yang lurus. Allah mewahyukan. Iya, sepakat. Dengarkan. Allah mewahyukan. Loh, saya bisa menjelaskan atau tidak ini? Enggak, sekarang udah kau jawab loh. Cuma jawabanmu ada dua jadinya. Ya sudah, kalau gitu kau yang jelaskan. Maksudnya apa ayat itu? Oke. Oke. Sekarang kau bilang itu perkataan Allah. Berarti kamu sepakat bahwa Allah yang mencari jalan lurus. Bukan begitu. Kan kau bilang tadi yes, kemudian bukan. Aduh, parah. Itu wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah. Lihat papan ya, lihat papan. Ini Allah, ya, ini Muhammad. AM, Allah, Muhammad.
Allah berkata, minta jalan lurus. Nah, jalan lurus, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang berkata kepada Allah berkata kepada Muhammad, ya Allah, mintalah jalan yang lurus. Nah, yang Tuhan di sini siapa? Muhammad atau Allah? Ya, menurutmu? Nah, menurutmu siapa yang Tuhan situ? Ya. Kok menurut kami? Gimana sih? Menurutmu siapa yang Allah di sana? Siapa yang Tuhan di sana? Yang kami tangkap menurutmu itu tadi bahwa Allah yang mencari jalan lurus, tapi kok salah lagi. Salah. Gimana? Berarti itu yang mewahyukan itu perkataan Allah. Ya sudah. Jadi kenapa sih muter balik? Ya, jadi kau pahami. Jadi kamu pahami. Berarti kamu pahami bahwa Allah yang minta jalan yang lurus. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang giliran saya ya. Iya, berarti jadi udah pasti ya, udah pasti bahwa Allah berkata kepada Muhammad, ya Allah, ya Allah, itu menurutmu? Jalannya lurus. Berarti yang Allah ini. Itu menurutmu? Loh, tadi kau barusan bilang pernyataan kamu gimana sih si Juma ini? Enggak, saya katakan itu wahyu Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Iya, wahyu itu perkataan Allah kan? Yes. Berarti Allah cari jalan lurus toh? Kata siapa? Kan? Coba, kata siapa? Bolak-balik lagi kata siapa? Oke, kalau itu kamu pahami silakan. Nah, sekarang harus kamu jawab dulu, itu tegas, selesai. Kamu nggak boleh memaksa saya untuk menjawab. Nggak bisa. Berarti kamu nggak bisa jawab dong. Anggap saja begitu. Berarti cuma nggak bisa jawab ini ya. Oke. Ya, jadi kelar ya. Sekarang giliran saya ya. Kami jalan yang lurus ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu perkataan Allah kepada Muhammad. Jadi yang Tuhan ini siapa? Ya, menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa yang Tuhan di situ? Ini. Oh, itu. Ini sama dengan ya sudah. Tanda tanya. Ya sudah. Kalau itu tanda tanya bagimu, kalau itu masih tanda tanya bagimu, silakan. Oke, jadi saya umumkan dulu ya, biar di typing mendengar 465. Jadi kata si Juma bahwa Allah mencari jalan lurus sampai detik ini. Itu tidak pernah saya katakan, Bung. Loh, kan katanya tadi udah sepakat. Gimana ini si Juma? Jangan kau gunakan jurus cerdik seperti ular, oke? Loh, oke? Kok kamu ngomong gitu? Si Juma, aku kan ngikutin ucapanmu loh. Kau bilang tadi kan itu wahyu Allah. Yang berkata di situ, yang berkata Allah. Iya, berarti dia mencari jalan lurus. Loh, ini wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah. Kemudian disampaikan wahyu itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar wahyu itu disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar manusia itu berdoa kepada Allah dengan kata ini tadi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah berkata kepada Muhammad, tunjukkanlah kami jalan yang lurusnya. Tunjukkanlah kami ini siapa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Nah, jadi Allah berkata kepada Muhammad, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi Allah bermohon kepada siapa? Muhammad. Ya, oke. Itu menurut saudara kan? Oke, jadi kita simpulkan ya. Oke, kita simpulkan. Jadi kata si Juma bahwa Allah SWT mencari jalan lurus kepada baginda Muhammad. Kata siapa? Juma ya, kan? Siapa yang mengatakan itu? Inilah kamu nggak pernah serius, nggak pernah jujur gitu. Kamu seperti iblis yang menjerat Adam dan Hawa. Iblis. Berarti kamu ini agamamu membuatmu seperti ini ya Allah ya Rabb. Dengar ya, aku ulas balik ya baik-baik ya. Ketika itu dibacakan, kamu bilang itu adalah wahyu Allah, ya kan? Lalu saya bilang, apakah itu perkataan Allah wahyu itu? Iya. Berarti benar bahwa Allah mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6. Kamu bilang, iya. Enggak ada saya bilang iya. Berarti itu bukan wahyu Allah. Kau ingin menjebak saya, Bung. Loh, kok kau ingin menjebak saya, Bung. Tapi kamu tidak akan berhasil. Aduh, iblis yang dari golongan manusia seperti kami itu belum mampu untuk menggodai saya. Oke? Cuma saya ngikutin apa yang kau sampaikan. Ingat sudah 30 menit loh. Sekarang saya bertanya. Ini mau kita selesaikan dulu tuntas. Udah. Terserah kamu kau apapun. Oke, nah sekarang giliran saya.
Oke, ku ambil Kamu kesimpulannya aja, ya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang satu maha sudah mau pemurah, selesai, lagi yang maha satu lagi menambah lagi. penguasa, Nah, inilah hari cara-cara kiamat Paulus. Inilah cara-cara Paulus. Nucini minjo niko, nucini mi, agan nucini mi. Sang itu pokoro. Dengarin dulu Juma. Itu kan satu ayat, ya kan? Jadi Nucini mi niko. Kama minjo. Bunda jai dulu babin akan retawa kama Sebentar minjo. dulu. Jadi Akibat sudah kama minjo. Juma dengerin. Jadi sudah Nucini mi selesai. niko. Jadi perdebatan kita Juma. Nucini mi tu, nucini mi. Dengarin dulu Juma. Niat Oke, ngase berarti- minjo cacing-cacing pita di berarti otak. Nah. Si Kenapa Juma, kamu, sebentar dulu Juma. Rumah sakit berarti- tadi toh. Nucini Juma mi toh. dengarin lah, jangan terguncang gitu lah Juma. Tawami itu terpaksa loh. Oke, Nanti jadi kalau bertanya lagi mana lebih halal saya dengan Muhammad. Pertanyaan pilih saya lagi kamu. dong. Pertanyaan saya dong sekarang. Intinya cuma sudah tidak bisa berkutik karena Ya, dia sudah terserah. bohong, ternyata tunjukin yang sebenarnya dia mulai putar-putar lagi. Iya. Terserah kalian. Makanya jangan Sekarang suka giliran saya. gitu. Berarti Giliran saya. Berarti ada dua pilihan Juma. Jujur lah. Kamu Jujur. mengakui Nanti kenyataannya nggak seperti Giliran itu. saya boleh nggak nih? Boleh. Makanya kita Ya sudah, tuntaskan oke. ini, oke? Oke, Berarti- pertanyaan saya. Di dalam Sebentar, Matius ini belum 6. tuntas loh bro. Gimana sih si Juma ini? Astagfirullahaladzim. Diskusi itu Juma harus tuntas dulu gitu loh. Betapa takutnya teman-teman saya ini ya betapa Allah. takutnya? Dengarin. Berarti ada dua poin ya. Aduh, Kalau kamu ketakutan menolak, sekali. dengarin. Kalau kamu menolak bahwa bukan Allahu Abla Akbar. SWT yang mencari jalan lurus, berarti kamu mengatakan bahwa itu bukan perkataan Allah. Sepakat? Terserah kamu. Jawablah. Supaya kita juga mau pindah topik yang lain. Iya, biar kita selesai. Terserah Juma. kamu, terserah. Iya, Mau ini dengarkan? pasti ini. Kamu bertanya. Kalian mau dengarkan Nggak kesepakatan jelas saya ini. enggak? Mau Nggak enggak jelas dengarkan kami. kesepakatan saya? Mau enggak? Kamu nggak jelas kalau Haleluya. begini. Iya enggak? Haleluya. Saya Haleluya. kalian Ah, diam, gimana, Billy? kalian diam. Kalian Gimana, diam. Billy? Tadi dia kalian ngomong begini, diam. ya Allah. Kalian Padahal diam. Allahnya bermohon pada Muhammad. Iya. Bukan dia Kalian ini. diam. Tiba-tiba Kalian dia diam. sangkal lagi kan? Kalian diam. Tiba-tiba Boleh saya ditolak lagi gitu. Boleh loh. saya simpulkan? Boleh saya simpulkan? Boleh. Enggak, kita kan gantian bertanya nih. Makanya pertanyaanku kita tuntaskan baru kau nanti bertanya sama aku. Terus gitu loh. kenapa kau memaksakan saya mengikuti keinginan kalian? Kenapa? Saya tidak memaksa, justru kamu yang kalau meneluar. begitu, Sebentar kalau dulu. begitu biarkan saya menjawab. Iya. Biarkan saya menutup daripada jawaban saya. Kenapa kalian maksa? Kamu sudah membuat begitu, Sebentar, begitu Juma. seperti dan miripnya iblis kah kalian? Astaga. Hey, Kamu ini kok hey. jadi mempitnah gitu sih. Padahal kami ngikuti pernyataanmu loh Juma. Allahu Akbar. Dengar ya, pernyataanmu mengatakan bahwa itu adalah wahyu Allah. Lalu saya tanya, wahyu Allah itu Iya. apakah perkataan Allah? Yes, kamu Yes. bilang. Ah, Berarti terus? kamu sepakat bahwa Allah SWT mencari jalan lurus. Tiba-tiba kamu bilang kapan nggak saya yes. sepakat itu? Kapan kan? saya kapan Ini, saya sepakat? kamu nggak berani jujur gitu loh. Kapan saya sepakat kalau Allah mencari jalan lurus? Kapan? Saya ulangin, kau dengar baik-baik ya. Iya. Apakah ini kau mengatakan bahwa Al-Fatihah ayat 6 adalah wahyu Allah? Lalu saya bilang, Yes. apakah Yes wahyu dan Allah yes itu dan pernyataan perkataan Allah? Yes dan yes. Berarti benarlah bahwa Allah SWT mencari jalan lurus? Tidak benar. Ah kan, berarti yes tadi gimana ceritanya? Saya sudah jawab kan? Saya sudah jawab kan tidak benar. Kenapa kamu maksa? Kenapa kamu maksa? Saya nggak memaksa Ini loh. berdiri dua kaki ini loh. Aduh. Saya mengikuti pernyataanmu itu loh. Justru kamu yang nggak berani Saya jujur dengan apa yang kau mengatakan sampaikan. itu wahyu. Oke. Itu wahyu dari Oke. Allah. Oke. Tapi bukan Allah yang mencari jalan yang lurus. Sama Berarti seperti seorang ibu mengajar anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Bukan kamu berarti gini ibu loh. ini sedang memanggil ibu. Masa ibu memanggil kepada bayinya yang laki-laki dengan panggilan ibu? Ya Allah ya Rabbi. Ini makin blunder loh. Oke. Tunjukinlah kami jalan yang Bas, lurus. kau lihat ya Bas ya. Allah berkata ini kan ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Ini kata tunjukkan, ini permohonan. Ini Allah bermohon, ini kata permohonan. Nah, begitu. jadi si A bermohon kepada si M.
Iya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan begitu. Berarti benar. Dia masih mencari jalan yang lurus sampai saat ini. Benar tidak? Iya. Sedih sekali. Iya. Jadi meminta jalan. Iya. Sudah sepakat ya Juma ya. Sudah sepakat ya. Meminta jalan lurus kepada Muhammad. Yang keras lah jawabnya Juma. Iya. Itu wahyu dari Allah untuk supaya sebagai bimbingan kepada manusia. Kok diulang-ulang? Ayatnya ada. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Itu adalah petunjuk. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bukan petunjuk bagi Allah. Dengerin, ku ulangin sekali lagi nih ya. Sekali lagi dengerin. Kamu mengatakan itu wahyu Allah, oke? Udah. Berarti wahyu Allah itu adalah perkataan Allah. Bung, itu pemahaman. Dengarin dulu. Berarti perkataan Allah itu wahyu itu adalah perkataan Allah, benar? Betul sekali. Oke, berarti jelas ya Allah mencari jalan lurus. Nah, itu tuduhanmu. Kan lihat kan dia nggak mau jujur, gitu kan coba. Allah kita sudah mau kasih dia bertanya. Sekarang giliran saya bertanya, giliran saya. Clearkan dulu ini. Giliran saya, Bung. Clear ya. Iya, sudah clear Juma. Siap. Oke, udah clear katanya ya. Berarti harus diumumkan dulu ini diumumkan dulu. Oke. Apa hasilnya? Oke, jadi begini ya teman-teman, 702 orang di bawah bahwa Juma sudah mengakui Al-Fatihah ayat 6 bahwa Allah lah yang mencari jalan lurus. Deal ya Juma ya, deal ya. Itu menurutmu kan? Deal menurut kamu kan? Lihat kan? Deal menurut kamu kan? Ini enggak sekarang giliran saya. Tuntaskan dulu itu. Enggak, jangan kau ditertawakan sama netizenmu sendiri. Justru kamu yang ditertawakan loh. Kamu jawab A tiba-tiba sekarang giliran B, saya jawab B tiba-tiba A. Matius 6 nomor 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaan saya, ini Bapak berdoa kepada siapa? Apakah Bapak setiap hari minta makan? Jawab. Itu gampang jawabnya itu. Jawab kalau gampang. Jawab kalau gampang. Jawab kalau gampang. Matius 6 nomor 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan. Allah meminta jalan. Pertanyaan saya kepada saudara, Bapak minta makan kepada siapa? Poinnya harus dapat loh Juma. Bapak minta makan kepada siapa? Jawab. Juma. Poinnya kalau itu menurut saudara silakan. Kalau itu menurut saudara silakan. Oke, kalau itu menurut saudara silakan. Tunggu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Matius 6 nomor 11, berikanlah kami pada hari ini makanan. Saya bertanya kepada kalian, Bapak minta makan itu kepada siapa? Kepada Bapak siapa lagi? Coba. Kita akan jawab, tapi kita clearkan dulu ini ya. Kita clearkan dulu ini bahwa kata permohonan ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, adalah perkataan Allah, benar? Yes, betul. Oke. Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus adalah perkataan Allah kepada Muhammad. Artinya Allah bermohon kepada Muhammad, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oke. Jadi sampai sekarang Allah masih meminta jalan yang lurus. Selesai ya? Oke. Iya, sepakat. Oke, giliran saya. Sepakat ya? Giliran saya, giliran udah saya. Sepakat belum? Loh, kenapa harus sepakat dengan kalian? Kalian orang-orang dia kafir. ini selalu Gak berani jujur. Pertanyaan saya Matius 6 nomor 11. Matius 6 nomor 11. Saya pun sudah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengarin dulu Juma. Pertanyaan saya. Juma dengar. Saya pun Juma sudah nggak sabaran mau kau tanya, makanya selesaikan ini. Paham kan sudah sepakat katanya tadi. Loh, kau nggak jawab tadi. Coba ulangi. Saya sepakat. Saya sepakat itu pemahaman kalian, oke? Ulangi Billy. Sepakat dengan pemahaman kalian bahwa itu adalah ilustrasi yang kalian bangun sebagai penyesat. Sepakat saya. Gimana? Kalau begitu pertanyaan kamu kami sepakat. Kami sepakat, nggak usah kamu bertanya. Sudah. Berarti kamu sepakat dengan pertanyaan apakah kamu sepakat bahwa Bapak minta makan?
Ini selesaikan dulu loh Juma. Ini selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Dasar keturunan iblis ular beludak. Tuhannya lapar. Tuhannya lapar minta makan. Dengarin Juma ya. Juma. Juma dengar. Tuhan minta makan. Oh mama, dengarin Tuhan Juma minta ya. makan. Oh lala. Dengarin dulu Juma. Istighfar. Ada Tuhan minta makan. Juma. Istighfar Juma. Tuhannya minta makan. Makanan apa? Coto Makassar. Hah? Indomie. Tuhan minta beras. Tuhan kelaparan. Parah sih Juma. Macam anak kecil kau Juma. Kalian yang menampakkan Macam apa anak yang kecil kau, diajarkan Juma. oleh kitab kalian. Aku mengutus kalian cerdik seperti ular. Ular itu sama dengan iblis. Aku mengutus engkau cerdik Juma. seperti iblis. Juma, jangan seperti anak kecil lah Juma. Jangan seperti anak kecil. Malu Tuhan yang minta makan. Jangan seperti anak kecil. Dengarin ya. Dengarin Juma ya. Aduh, kamu Saya umumkan ya teman-teman sekalian. Ternyata Jadi, Tuhannya haleluya itu tiap hari dengarin minta dulu, Juma. makan. Dengarin dulu Juma. Loh, Ada kok Tuhan minta kesurupan? makan. Aduh, ini perlu diruqyah ini, Billy, perlu diruqyah ini. Allahu Akbar. Perlu diruqyah dia ini. Makanya dia sengaja tidak mau ditanyai. Kenapa? Sengaja dia tidak mau ditanyai. Sengaja tidak mau ditanyai. Kenapa? Karena Tuhannya minta makan. Ini ya, sekali lagi nih Juma ya. Berikanlah kami pada hari ini Juma, makanan ini- yang kami secukupnya. kepada manusia. Ini sekali lagi terakhir Billy. Kalau dia nggak mau jawab udahlah berarti nggak beres ini Juma. Tuhannya minta ya. makan. Ini pertanyaannya Juma. Terakhir lah. Tuhan minta makan. Fokus. Aduh, kok dipaksa sih ketawanya Juma, jangan dipaksa lah. Billy dulu. Allahu Akbar. Lucu, lucu. Lucu loh. Istighfar. Lucu loh. Istighfar. Ya Sabar dulu. ampun. Istighfar dulu Juma. Kok ada Tuhan lapar? Mau nasi bungkus, nasi rawon, nasi padang. Istighfar Juma. Atau kau perlu kuruqyah. Aduh, Ruqyah teman-teman lihatlah ini teman-teman Ayo. kita Kristen kan lucu-lucu kan? Lucu-lucu. Kalau mana kita nggak bisa berikan jalan yang lurus, dia lagi terjebak ini kasihan. Allahu Akbar, Nanti Masya kita bantuin Allah. kasih GPS. Haleluya, kau punya GPS? Punya. Pantas aja Tuhan makan minta ikan goreng. Nanti kita Sherlock lokasi ini. Aku ini loh, Billy. Aku khawatir tenggorokan dia kering loh. Tenggorokan dia tuh teriak-teriak gitu, kasihan kan. Puas saya tertawa. Terguncang Puas saya gitu. tertawa. Iya. Ada Tuhan minta Jadi- makan. Tuhan minta makan. Meminta jalan lurus kepada manusia. Parah Juma ini. Kesurupan dia, Billy, kesurupan. Minta jalan lurus kepada manusia. Tuhan ini lagi Tuhan lagi terjebak ini semua. Iya, Oke, terjebak di semua bawah. Tuhan lagi terjebak ini semua. Ya, silakan dengan pemahaman kalian. Fokus Juma ya. Ini sekali lagi saya ulangin ya. Biar kau Kita buka lagi ya. iya, Cuma biar kau kami ini bertanya sudah sama nggak tahan kami. kamu mau bertanya semua, kami mau Iya. menjawab. Aku Iya. udah gak sabaran aku mau menjawab dia, tapi dia nggak mau Kami tuntaskan mau ini. menjawab ini. Tolonglah bantu kami untuk menjawab. Tapi kita selesaikan dulu ini. Iya. Tuhan lagi butuh GPS ini. Tuhan butuh GPS. Ayo fokus Juma, silakan Billy, fokus. Oke, fokus. Ini iya. Ini bukan komal nyanyi semua parah ini. Tuhan minta nasi goreng Frustasi satu dia. porsi.
minta nasi goreng. Ternyata Allahnya Jadi minta jalan lurus. Jadi tahu nggak, Billy? Ya, apa lagunya seperti ini? Aku jawab salah, tak ku jawab salah, maju mundur salah. Bagaimana hidup Tuhan makan nasi goreng. Oh mama. Ku jawab salah, tak ku jawab salah. Ada Tuhan aku jawab. Sampai gitar, Billy, sampai gitar, sampai gitar. Tuhan minta nasi, berikanlah kami fokus. pada hari ini Fokus lah Juma. Ayo, jangan sebutin aja fokus. Ayo. Juma, istighfar. Fokus dulu, fokus. Tuhan minta makan. Istighfar. Tuhan minta makan. Matius 6 nomor 11. Istighfar. Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ada kiai nggak ini, Billy? Supaya dia diruqyah dulu nih. Panggil kiai dulu lah. Dibantu ini semua. Aduh. Iya, tolonglah kiai dipanggil dulu lah. Ini kayaknya perlu diruqyah ini si Juma ini. Berilah kami pada hari ini. Gimana ini ya? Ada kiai nggak biar dia diruqyah dulu lah. Nah, ini kasihan juga jadinya. Kejang-kejang dia. Tadi dia bilang, ya, Al-Quran ini perkataan Allah. Nah, setelah Matius 6 nomor 11 bedeknya. Gimana Juma? Mau lanjut enggak sih? Kamu ini gimana sih? Berilah kami makan hari ini secukupnya. Si Juma ini. Matius 6. Matius 6 ya. Ketawanya itu loh, Billy, aku nggak tahan loh. Dia kayaknya Matius 6 nih, Matius 6 gitu nomor 11. Berikanlah kami makan pada hari ini secukupnya. Fokus dulu Juma, fokus. Ini Juma. Iya, makanya fokus. Nih, Matius 6. Matius 6. Sesungguhnya ini Bible saya ini. Ini Bible saya sudah lebih hampir 100 tahun. Dia nggak bermutu. Dia turunkan saja katanya. Iya, nggak bermutu. Kenapa nggak bermutu? Kenapa? Kenapa? Karena Tuhanmu terciduk minta makan gitu. Jangan seperti anak kecil. Terciduk makan, minta makan gitu. Katanya kau gurunda, tapi kenapa kalian takut saya tanya? Kenapa? Padahal ini dalilnya jelas. Kami sabaran. Kami nggak sabaran lagi mau kau tanya. Makanya dituntaskan gitu loh. Kita mau bahas mana ini? Al-Fatihah. Oke, kita bahas lagi Al-Fatihah. Biar selesai loh Juma. Gantian nanti kita. Selesai kan ini kalian tadi sudah membuat kesepakatan. Loh, sesuai dengan pemahaman kalian, itu katanya Allah SWT minta petunjuk kepada baginda Rasulullah SAW. Itu pemahaman kalian. Oke, bukan. Makanya kami bertanya sama kamu gitu loh Juma. Kalau saya jelas mengatakan itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan sebagai bimbingan kepada seluruh umat manusia. Kan saya sudah bacakan dalilnya. Itu perkataan Allah apa bukan? Kan sudah kubacakan tadi ayatnya. Itu perkataan Allah apa bukan? Kan sudah kubacakan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Saya sudah sering mengatakan itu. Al-Qur'an itu datang sebagai bimbingan untuk diterangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Al-Qur'an ini diturunkan untuk siapa? Oke. Untuk Allah atau untuk manusia? Itu perkataan Allah. Perkataan Allah ini diturunkan untuk siapa? Dengarkan saya. Perkataan Allah ini diturunkan untuk siapa?
Sebentar. Untuk Allah santai atau dulu. untuk manusia? Untuk Allah atau Relax. untuk manusia? Istighfar. Saya tanya Benar. dulu, saya tanya. Sebelum kita sepakat, saya tanya dulu. Al-Quran itu diwahyukan untuk Allah atau untuk manusia? Kan giliran kamu kan nanti bertanya sama saya. Enggak, Gimana saya sih? sebelum kesimpulan, Tadi kau Al-Quran bilang kita itu, sepakat. Al-Quran Tiba-tiba itu kau diwahyukan, ingkar. Ya Al-Quran gimana? itu diwahyukan untuk Allah atau untuk manusia? Jawab. Oke. Aduh. Itu tadi wahyu Allah kan, benar? Ya betul. Oke. Untuk siapa wahyu Allah itu? Untuk siapa? Sebentar Untuk siapa? lah. Wahyu Allah itu untuk siapa? Iya, dengerin dulu. Bisa kau dengar Ya, nggak sih? untuk manusia, tapi Tuhan Untuk manusia. kepada Muhammad, kepada Oke. manusia. Untuk manusia. Itu wahyu Allah, itu wahyu Allah benar? Itu wahyu Allah benar? Yes. Oke. Betul, itu wahyu Berarti Allah. wahyu Terus? Allah itu adalah perkataan Allah, benar? Betul. Oke, Ah, berarti terus? Allah yang berkata bahwa dia mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6, benar? Bukan. Nah, kan tengok, selalu kamu nggak berani jujur gitu loh. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Aduh, kamu ini. Begini. Sebelum kita sepakat. Sebelum kita sepakat. Ketika kamu mengajarkan, dengarkan. Ketika kamu mengajarkan anakmu yang sekolah untuk berkata kepada gurunya, Jangan kau setarakan Allahmu dengan anak. itu kan, Ini kamu makin ngawur gitu loh. Kamu makin blunder gini loh. Tapi sekarang kamu menyetarakan Allah dengan manusia, minta petunjuk jalan lurus, betul? Kan dengarin ya, Betul? kita ulang sekali lagi ya. Makanya kau istighfar dulu, relax. Dasar. Kita Saya buka data ikuti. dulu, kita buka data. Kelamaan Kita buka kau data menyembah ya, kita buka lato-lato, data. Mas. Dengarin ya. Nah, Kami nah, ikutin kita buka pernyataan. Kamu itu kelamaan menyembah Dengarin makhluk dulu. berlato-lato. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana sih ini Kau malah menghujat. Nih. Kau kalau menghujat nanti kami turunkan loh. Jangan menghujat. Kenapa? lah. Memang Yesus sudah punya lato-lato kah? Perasaan disunat dia. Hah? Jangan menghujat lah Juma. Jangan gitu. Lah, Bercanda. kamu itu yang menghujat dari tadi. Kalian itu yang menghujat dari tadi. Kamu menuduh Allah minta petunjuk. Apakah itu bukan hujatan? Kami bertanya sama kamu. Saya dengan apa sudah yang kau menjelaskan. sampaikan. Saya sudah menjelaskan apa yang kamu lakukan. Kami Kamu butuh memaksakan. jawabanmu. Kamu memaksakan agar Allah itu yang mencari petunjuk. Bukan begitu? Kan kamu yang mengatakan itu perkataan Allah. Tuhan minta makan. Sabar. Memang manusia biadab satu ini sukanya hujat. Manusia biadab. Manusia biadab. Kamu malu ya punya Tuhan punya biji sagar. Malu ya? Malu. Kau jangan menghujat lah Juma. Mana saya hujat? Tunjukkan saya menghujat. Kamu jangan seperti itu. Yesus disunat. Apa kamu pikir Yesus itu tidak punya biji sagar? Sedangkan Apa kau pikir saya, Yesus itu dengarin dulu cacat? Juma. Saya bicara baik-baik aja di Komalmu udah kalian terguncang, udah langsung kalian kick. Makanya Kau di sini berhenti dikasih menuhankan waktu. manusia berlato-lato, Bu. Kau biadab kau. Parah ini. Mulutnya Apa kau pikir kau tidak biadab tadi itu mengatakan Allah minta petunjuk? Kami bertanya sama kamu. Nah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Kenapa kau memaksakan? Kenapa kau memaksakan memelintir perkataan saya? Kenapa? Jawabanmu itu kau sangkal lagi, itu yang jadi masalah. Saya tidak menyangkal. Tuyul, saya tidak menyangkal. Saya tidak menyangkal. Saya katakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yes, Al-Quran itu perkataan Allah. Yes. Yes, berarti kenapa Allah yang kau mencari jalan mengatakan lurus. Itu coba Kan tengok kan? Coba. Dia barusan bilang loh, kamu barusan bilang bahwa itu Dasar perkataan penipu. Allah. Dasar bahlul, keturunan ular beludak. Padahal yang keluar itu pernyataanmu loh. Nah sekarang Kamu kalau nggak kau terima. ngajarin anakmu, apakah kamu itu adalah anakmu? Kenapa kamu jadi setarakan Allah sama anak? Kamu ini udah makin blunder loh. Kamu yang menyetarakan Allah dengan makhluk. Bukan. Yang minta petunjuk tadi jalan lurus siapa? Dengar. Kamu yang sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yang minta jalan lurus itu siapa? Yang mencari jalan lurus siapa? Yang mencari jalan lurus siapa? Siapa bilang? Kau bilang tadi. Loh, Kamu yang bilang. Nah ini coba. Coba lihat. Makanya kurangi tidur dengan babi. Kamu tidur dengan babi makanya otakmu nggak berfungsi gitu loh. Kita buktikan ya. Kau terlalu banyak makan babi, Jangan kau terguncang lah Juma. Terlalu banyak makan babi. Jadi otakmu nggak berfungsi. Saya katakan Al-Quran itu wahyu dari Allah. Perkataan Allah benar. Oke. Jadi begini ya teman-teman, kita santai. Kalau dibilang terlalu, dia mengatakan begitu, nanti saya bahas kamu
Muhammad dengan Bilal Tuji siapa lebih halal makanannya, bingung kamu ya. Iya, jangan menghujat nggak usah lah, kamu Juma. bilang begitu, jangan menghujat lah. Saya dengan Muhammad saya lebih halal loh makanannya, paham kamu semua? Kita bisa buka data siapa lebih halal saya dengan Nabi kamu kalau bicara makanan. Kamu Iya, itu ngomong. Kalau si Juma ini tadi jawabnya jujur udah selesainya tadi. Cuma dia menyangkal lagi ucapannya. Nah, menyangkal ke mana sekarang penghujat. begini ya. Iya. Gak usah sabar Alor. Dia begini Alor. Gak usah diambil di emosi, santai belajar, oke? Jadi kamu baca dulu. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalau dia punya istri, berarti dia punya anak-anak. Dia punya anak. Nah, bagaimana dia mau rencana punya istri kalau dia tidak punya lato-lato? Ayo, selamat datang di kebenaran. Itulah kata Juma. Makanya Juma udah kubilang jangan menghujat Juma. Kamu nggak lebih hebat loh kena kami serang. Tapi kami nggak mau begitu. Artinya gini loh Juma. Pernyataanmu tadinya yang kami ikutin. Kau bilang oh itu wahyu Allah, oke. Wahyu Allah itu perkataan Allah. Ya, yes. Kau bilang oke. Berarti Allah mencari jalan lurus itu. Oh tidak. Lah kan ini gimana jawaban kamu? Ambigu gitu loh. Jujur lah. Bagaimana kalau Allah kau jujur kan udah bagaimana saya selesai. punya anak kalau ya Allah berkata bagaimana saya punya anak kalau tidak punya istri, mempunyai istri kalau tidak mempunyai anak, ya kan berarti dia punya lato-lato. Parah ini. Jadi gimana Juma? Ternyata punya juga. Jadi gimana Juma bisa dituntaskan? Kita Satu langkah lagi ini Juma. Satu langkah lagi begini, udah Alor. selesai. Kalau kamu emosi nanti kamu posisinya kalah Alor. Kalau debat itu santai. Lihat kita ya santai-santai aja. Siap. Tunggu begitu belajar. Siap. Nggak Ini usah panas. pilihlah yang boleh dipanggil gurunda. Santai. Ini jangan kayak dia sudah sama maki-maki, udah ribut, udah kejang-kejang dia ini. Parah. Ketawa terpaksa pula kan. Kalau dia udah lari ke hujat-hujat artinya udah kejang-kejang dia. Iya, padahal gini loh, kita kan mengikuti pernyataan dia loh. Jelas kok dia bilang tadi, oh itu wahyu Allah. Lalu saya tanya, oke, wahyu Allah itu perkataan Allah? Yes, kata dia. Berarti Allah lah yang mencari jalan lurus. Oh tidak, katanya lagi coba. Ini si Juma nggak berani jujur, gitu loh. Kasihan juga. Iya. Ya, jadi gimana Juma? Masih sanggup dilanjut ini atau gimana Juma? Dia pikir Allahnya nggak punya lato-lato. Biar dia menjelaskan. Jadi begini. Gimana Juma? Masih bisa lanjut atau enggak? Atau kamu kejang-kejang atau gimana? Kami nggak tega juga loh kau kejang-kejang di sini loh. Kenapa Serius. kamu tidak mau membiarkan saya bertanya satu hal? Kenapa? Iya kan kami justru nggak sabaran mau kau tanya. Makanya tuntaskan ini selesai. Oke, saya ikuti maunya. Ya, silakan. Oke, kita balik lagi ya. Dalam Ya, surat yang balik tadi, lagi oke, tadi. kita buka Oke, lagi. silakan. Oke, kita Relax buka aja, yang Ju. tadi. Santai aja. Ini dari nol ya. Ini dari nol ya. Saya tidak berkata apa-apa ya. Dengarkan, ini dari nol. Kamu jangan pelintir perkataan saya lagi nanti. Silakan. Oke, dari nol. Oke. Jadi saya tanya ya. Ini kata permohonan bukan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Permohonan tidak? Ya, itu permohonan. Kata permohonan. Siap. Oke. Ini perkataan siapa? Itu wahyu Allah, perkataan Allah. Kalam Perkataan Allah. Allah. Nah, Siap. oke. Allah berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus kepada siapa? Dia menyampaikan perkataan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah menyampaikan kepada Muhammad permohonan, kata permohonan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yes. Nah, terus? Nah, betul kan? Berarti, nah sekarang Allah meminta apa? Allah berkata, Allah membuat permohonan, ya kan? Dia membuat permohonan kepada Muhammad, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Benar tidak? Itu wahyu dari Allah untuk disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan itu kepada seluruh umat manusia agar manusia berdoa kepada Allah dengan cara itu, dengan kalimat itu. Ini akibat nggak punya GPS ini. Nah, ini kenapa? permohonan katanya, tunjukkanlah Iya. kami jalan yang lurus. Iya. Ini Betul. perkataan siapa? Perkataan Allah yang disampaikan kepada Allah baginda Rasulullah SAW karena Rasul Ayat. Muhammad SAW itu diperintahkan untuk menyampaikan hal itu kepada seluruh umat manusia. An-Nahl ayat 44. Terus kenapa kamu yang maksa? Kenapa kau yang maksa? Kan saya yang ditanya.
Bukan ada maksa loh Juma. Kau dengar ya, biar saya ulangin Billy ya. Biar saya ngulangin Billy ya. Ini kan sudah Oke. jelas. Begini Juma dengar. Itu adalah wahyu Allah benar. Iya. Oke. Wahyu Allah itu adalah perkataan Allah benar. Iya. Benar. Berarti Allah lah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6 benar? Salah. Nah, kan ini dia nggak mau jujur, itu repot. Ya pahami aja Gimana benar coba? menurut Anda. Menurut bukan. saya salah. Kenapa saya harus mengikuti maunya Anda? Kenapa? Aku mengikuti pernyataanmu loh. Loh, saya Gimana mengatakan sih? salah. Saya mengatakan salah. Pemahaman Berarti itu salah. oke, kau bilang salah. Oke, berarti itu bukan perkataan Allah. Itu perkataan Allah. Nah, kan coba salah lagi sama dia coba. Selalu kau itu nggak jujur. Terus apalagi? Coba. Kalau kau bilang itu bukan Allah yang mencari jalan lurus, berarti kamu sepakat bahwa itu bukan perkataan Allah. Itu perkataan Allah. Nah, kan? Oke. Terus? Kalau itu perkataan Allah, berarti Allah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6. Allah tidak sedang mencari jalan lurus. Coba, kan Allah selalu dia sedang nggak bisa mengajarkan jujur, baginda gitu loh. Rasulullah Muhammad SAW itu berdoa kepadanya. Nggak bisa jujur dia bilang. Pening lah. Parah. Oke. Nggak mau jujur. Sekarang giliran saya. Tuntaskan dulu Itu sudah tuntas. Itu Kau sudah nggak tuntas. jujur. Itu sudah tuntas. begini. Jujur tidak jujur itu adalah saya. Kenapa kamu maksa? Loh. Sekarang giliran Kan saya karena bertanya. Pernyataanmu loh, dengar ya. Saya ikuti pernyataanmu tadi ya. Biar semua saksi ya, hampir 1000 didengar. Ketika saya tanya, apakah itu wahyu Allah? Kau bilang yes. Apakah wahyu Allah itu adalah perkataan Allah? Kau bilang yes. Berarti Allah lah yang mencari jalan lurus. Kau bilang Salah. no. Oke, Salah. kau bilang salah. Berarti Salah. itu bukan perkataan Allah? Terserah. Kalau itu bukan perkataan Allah, terserah. Udah selesai kan? Udah selesai kan? Ya kan udah selesai. Kan udah selesai. Sekarang Apanya giliran selesai? Loh, kenapa kamu memaksakan harus mengikuti maumu? Kenapa? Kamu mau orang kau kafir, jujur. saya orang beriman. Kenapa kau paksa saya untuk jujur? Nah, Kalau kau ayo. orang beriman, kenapa kau nggak jujur? Nah, kenapa Gitu kau loh. paksakan saya mengikuti maumu? Saya nggak Kenapa? maksa, Loh, justru itu saya buktinya. ngikutin pernyataanmu Itu loh. buktinya. Itu buktinya kau maksa. Apa harus saya ulang-ulang lagi pernyataanmu itu Juma? Kenapa kamu harus mengulang padahal sudah selesai? Lu gimana mau selesai? Dengarin ya sekali lagi. Ini Kenapa sekali lagi. Anda Kau mengatakan dengerin. tidak selesai ketika saya tidak mengikuti mau Anda? Dengarin. Kenapa? Ini sekali lagi pernyataanmu saya ikutin. Dengar. Apakah itu wahyu Allah? Kau bilang yes. Ya. Apakah wahyu Allah itu perkataan Allah? Kau bilang ya. Yes. Apakah Allah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6? Kau bilang no. No. Berarti itu bukan perkataan Allah? Kalau itu kesimpulanmu, ya seperti itu kesimpulanmu. Coba, Kenapa? kan? Kenapa kamu harus memaksa saya mengikuti Kamu yang kesimpulanmu? memutar-mutar, memelintir-melintir. Kau bilang Ya kau sudah. beriman tapi nggak jujur. Oke, nggak apa-apa. Berarti sepakat ya, kita buat kesimpulan ya. Ya, sepakat. Oke. Saya mengatakan Oke. salah, kau mengatakan yes. Udah, kita kan? sepakat di Tengok situ. kan? Nggak berani jujur lagi kan. Kenapa kamu harus nanti memaksakan saya? Kenapa? Jangan, kita harus konsisten nanti Bukti kita lagi bahwa kamu disalahkan. menghindari ditanyai kan? Ayolah, jujur. Kak, Ayo. kami sudah rindu untuk ditanyai. Ya, Iya, justru dari kami itu. ingin Kita ditanyai. sudah ingin sepakat. selesai ini loh. Kita Kami sudah sudah- sepakat loh. Kita sudah sepakat. Kamu ditertawakan loh. Baik orang Kristen pun Kamu yang menertawakan kalian. ditertawakan. Karena orang Kristen omongan pun kamu, menertawakan kamu. dengerin. Orang Kristen pun menertawakan Ini kamu. dengar, Begitu orang liciknya kamu. Muslim pun, orang Kamu Muslim pun licik. menertawakan Kamu kamu. licik Lah, seperti kok Paulus. licik? Aduh, Iya. berarti dia terguncang ini Billy kalau dia bilang kita licik udah Terguncang ini. terguncang. Oh licik Iya, dong, iya. licik. Kan memang kalian diperintahkan untuk licik toh? Udahlah turunin aja Betul dari nggak? Billy. Udah terguncang dia parah itu. Nggak mau ditanya Tuhannya minta Loh, makan. Bukan. Gini loh. Apa yang kau ucapkan Iya, hitungan iya. detik kau sangkal. Iya, Itu iya. yang saya nggak suka gitu loh. Si. Oke, jadi begini Giliran ya. saya, giliran Oke. saya. Giliran saya. Tuntaskan dulu tunjukkanlah itu. kami. Oke. Ini saya sudah tunjukkan loh ini. Matius 6. Ini Matius kita sepakat 6. dulu, akhiri Nomor- dulu satu pertanyaan. Selesaikan dulu lah nomor Juma. 11, Jangan nomor 11. makanya kau Ini, langsung nomor 11. jujur gitu loh. Kalau Nomor kau jujur 11. udah selesai Iya. dari tadi. Nih nomor Pertanyaan- 11 nih, nomor 11. Dengar ya Juma ya. Pertanyaan saya sangat sederhana, Matius tetapi kamu 6. tidak berani jujur. Matius Itu aja 6. kendalanya. Nomor 11. Aku udah Ayo, tunjukkan. bisa dilanjut enggak Juma? Oke, Bisa oke. dilanjut enggak? Kita Nomor dari 11 awal, kita dari awal lagi. Ulangin lagi dari ini awal. nomor Sekali 11. lagi lah Billy, Oke, kalau dia nggak dari mau awal. udahlah. Berarti nggak apa dia, nggak jujur Enggak, payah. benar ini. Nggak Jadi payah kalau jadinya. Ini aja kalau nggak tidak bisa sepakat jujur. dengan kalian saya diturunkan gitu maksudnya. Bukan, omongan kamu kau sangkal itu kami nggak suka gitu loh. Kenapa kamu saya harus mengikuti maumu? Kenapa? Loh, maumu yang kami ikuti. Gimana sih?
Gimana ceritanya kamu Oke, ini? dengarin Kamu baik-baik. itu ajaran kasih, kamu memaksakan kehendakmu kepada saya. Kenapa bisa gitu? Bukan, justru kemauan kamu itu yang kami ikuti tiba-tiba. Ya, kalau kau kamu sangkal. mengikuti keinginan saya sudah selesai kan? Terus Loh, kenapa kamu maksa? Bukan memaksa, kau nggak mau. Nah ini buktinya sudah sejam. mengakui. Sudah Loh, sejam. Kenapa kamu maksa saya untuk mengakui kemauanmu? Kenapa? Dengar ya, Kenapa? kita buktikan ya siapa yang memaksa, oke? Kita ulangi sekali lagi ya. Lagi Ya, silakan. Apakah lagi itu kita maksa? Oke, apakah itu wahyu Allah? Kamu Iya, bilang ya. itu wahyu Allah. Apakah wahyu Allah itu perkataan Allah? Kau Ya. bilang ya. Iya. Berarti apakah Allah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6? Bukan. Bukan, oke. Berarti itu bukan perkataan Allah yang di Al-Fatihah ayat 6. Itu perkataan Allah. Ah kan tengok. Nah ini makanya saya bilang tadi kau nggak berani jujur gitu loh. Itu bagaimana kita mau bahas kitab ini kau tidak jujur semua. Iya. Ini masalahnya kalian ini krisis kejujuran sih. Oh gitu ya. Jadi kalau kamu ngajarin anakmu, Jangan kau bikin blunder Jadi lagi. kalau Jangan kau kamu setarakan minta sama anak. kamu ngajarin Aduh, anakmu minta permen, Eh. berarti ya minta permen kamu gitu. Cuma jangan setarakan permen Allah lagi. dengan anakmu. Kalau kamu ngajarin Gimana sih? anakmu, katakan kepada gurumu, Ini gimana kasih permen, ceritanya ini berarti ya? ya minta permen kamu. Ini Atau gimana itu nih? perkataanmu yang kamu ajarkan kepada anakmu untuk minta permen. Oke, jadi maksud kamu bahwa anakku adalah Allah. Kenapa lari yang ke sana? Ini analogi. Kan? Coba Ini kan analogi. analogimu pun kau ikutin kau nggak terima. Coba mau kamu apa sih? Ya Allah. Oke. Coba analogi kamu saya ikutin pun kau nggak terima. Ucapan kamu pun saya ikutin kau nggak terima. Ya oke. Berarti kejujuranmu di mana gitu loh. Ya saya nggak jujur boleh. Sementara dari tadi saya itu udah pengen cepat kau tanya, tapi ini nggak kau tuntaskan. Oke. Nah sekarang giliran saya boleh nggak? Kita tuntaskan ini kan? Sudah tuntas. Nah, kan? Oke, kalau tuntas kita buat kesimpulannya ya. Ya silakan. Oke, berarti Juma sudah mengakui bahwa di Al-Fatihah ayat 6 adalah Allah yang mencari jalan lurus. Benar Juma? Kenapa kamu harus kenapa aku harus sepakat dengan kamu? Kenapa? Tengok, katanya tadi udah sepakat. Ketika ditanya kesepakatan itu kenapa? Aduh. Kalau dia sudah bilang sepakat, sudah mau masuk dari tadi kita sudah 10 pertanyaan yang kita jawab dari dia. Iya. Dari tadi nggak Inilah sepakat. teman-teman sekalian, kenapa orang berakal sehat itu tidak ini mau orang menjadi Muslim pun tertawa lo melihat kau lo. Kau itu ingkar gitu loh. Itu kan inilah detik kau ingkar. kenapa orang Kristen itu begini Jadi tabiatnya. parah kau nih, Juma. Makanya orang-orang cerdas itu meninggalkan Kristen, teman-teman. Penyataanmu yang kami ikutin, kami pula yang kau fitnah. Inilah kejammu sebagai makhluk. Inilah akibat kalau orang itu nyembah sesama manusia ini sudah gitu banyak ya. umat muslim yang menangis melihat Ajarannya- ustadznya seperti ini tidak Iya, jujur. udah pasti. Muslim yang Ya, nangis. teman-teman. Iya, Kalau kasihan. umat Islam ini pasti paham. Udah malu lah Tapi karena saudaranya. mereka ini orang kau membuat- kafir, teman-teman. kau naik di Sebenarnya sini mereka membuat sudah saudara paham, muslim mereka sudah menangis paham loh. penjelasan saya itu mereka Haleluya. sudah paham. Iya. Tapi karena Gini mereka loh. takut ditanyai, Justru sehingga kamu Juma mereka tadi mutar-mutar sudah gitu. mengaku. Bayangkan aja oke, teman-teman, kita bayangkan sepakat. dia memaksakan Tiba-tiba, saya mengikuti ketika kekafiran kesepakatan mereka. itu mau kita simpulkan Lucu kau nggak? tolak. Kan Coba. lucu kamu itu. Orang-orang gitu loh. kafir ini, orang-orang kafir ini memaksa orang saya beriman untuk ini mengikuti. mengakunya beriman tapi nggak jujur. Mereka Ya kan? memaksa saya mengikuti Si Juma ini kekafiran dia. si Juma ini mengaku beriman tapi nggak berani jujur dia. Itu makanya Coba. kenapa Al-Quran melaknat mereka. Coba bayangkan. Yesus Orang mengatakan mereka ini penyesat. Inilah Si sebab- Juma mengaku beriman. Ini disebabkan kenapa? Si Ini Juma nyata loh, mengaku ini nyata beriman, loh. tetapi dia Ini tidak depan jujur. kita loh. Ini nyata loh. Nah, Ya, ini kenapa kemudian orang-orang Haleluya. cerdas di kalangan Haleluya. mereka Dia itu sudah jadi bilang Allah. bahwa dia sudah Nah, bilang kenapa? ya, orang Karena Turki dilaknat Allah. Ini dia. Itu. Tengok. Coba. Ah itulah Itu. kan. Itu. Makin Kenapa- blunder dia. Kenapa gitu. dikatakan Turki seperti lagi. itu? Makin Ya, blunder teman-teman. dia kan. Kita lihat Dia blunder. coba. Coba Tadi kita lihat. analogi dia ke Bagaimana anak. orang kafir Ketika ini, saya coba kita lihat. bilang tadi Ya, berarti saksikan. kamu ingin bahwa anak itu adalah sama dengan Allah, dia nggak Iya. terima. Dia bilang baru itu dia- adalah perkataan Padahal, Allah. Iya. padahal Tapi dia nggak terima. Tadi saya cuma kasih Ya kan? analogi coba. Nah, Lihat, tengok kemudian nanti. Coba. kemudian Ya, kita ketika saksikan sudah ya, kita sepakat, saksikan ya kan? Ketika sudah sepakat, kita mau simpulkan dia nggak terima. Dia Jadi mau nggak sampai terima. kapan gitu Tadi loh. dia bilang tadi sepakat. Giliran Iya. kita ambil kesimpulan, dia nggak terima. Nggak sepakat. Nggak sepakat Iya. katanya.
Jadi gimana coba? Curang. Ini curang. Baru dia teriak-teriak kita licik. Ya kau ini semua sudah lama kita berteman, kau masih begitu juga, nggak berubah-berubah. Gak ada Katanya perubahan lah, Pak saudara. Juma. Iya, katanya saudara. Jadi mungkin inilah tadi yang membuat si Juma ini saya di-kick di komal mereka. Memang sih mereka hanya apa ya, nggak jujur itu aja. Sebenarnya nggak bodoh amat sih mereka. Cuma kejujurannya nggak ada, itu doang. Gitu loh. Coba kau sudah jujur dari tadi, udah selesai kita. Mungkin sudah 10 pertanyaan kamu yang kami jawab. Pertanyaan. Ini tiba-tiba udah sepakat. Mau kita simpulkan nggak sepakat. Aduh, parah. Baru kamu datang di sini hanya buat saudara-saudara Muslim menangis dengan cara kamu ini. Iyalah, jadi malu lah banyak saudara. yang nangis. Iya, Sedih kasihan. dia kan, saudara-saudara itu sedih. Karena gini loh, hitungan detik loh dia sangkal, ayatnya disangkal, yang keluar dari ucapan dia sangkal. Mau jadi apa lagi gitu loh. Itu sangat memalukan loh Juma. Artinya kau kan kasih contoh sama pengikutmu. Kau kan gurunda bagi mereka. Kasih contoh lah. Paling tidak apa yang kau keluarkan argumen kamu itu, ya kau harus berani mempertanggungjawabkannya gitu loh. Kasihan ya, kau ini membuat saudara-saudara Muslim yang lain terluka. Iyalah. Padahal bayangkan itu loh, saudara kau menyumbang koin sama kau. Padahal kau itu bikin mereka sakit hati. Kan nggak bagus gitu loh Juma. Kasihanilah saudaramu. Susah-susah mereka beli koin untuk kamu. Sampai ngutang-ngutang mereka itu loh beli koin. Mungkin ada yang bertengkar dengan suaminya loh. Bisa jadilah. Ya kan? Demi tadi menyokong Juma biar semangat. Suka-suka kalian. Bukan yang loh orang Juma. yang Dengarin orang ya. tahu adalah kalian takut saya tanyai. Itu Juma aja dengarin. silakan Anda bernarasi sepuas kalian. Dengarin Juma. Justru dari tadi suka-sukamu itu yang kami ikutin. Ya, kesukaanmu lo yang kami ikutin. Kau bilang itu wahyu, oke. Berarti wahyu perkataan Allah, yes. Kau bilang. Berarti Allah yang mengatakan dia mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6. Kau bilang, oh tidak, oke. Berarti Al-Fatihah ayat 6 bukan perkataan Allah, oh bukan. Kau bilang lagi. Jadi kau ini gimana gitu loh? Bolak-balik dari tadi. Jangan kau bikin umat Muslim terluka. Sudah ngutang koin, kau buat terluka lagi. Yang terakhir tadi aku udah senang loh dia kan tadi Billy kan. Yang terakhir ini si Juma kan udah sepakat kita tadi kan. Oke, udah sepakat. Tinggal kita simpulkan kan. Nggak sepakat. Ini gimana coba? Bagaimana kalau saya yang bikin kesimpulan terus kita sepakat? Loh, itu kan memang kesimpulanmu tadi. Mau kita ulangin lagi. Sekarang bagaimana kalau saya yang bikin kesimpulan habis itu kita sepakat? Iya, tadi kan itu semua kesimpulanmu, dengarkan. Kan kalian yang bertanya, saya yang simpulkan. Boleh nggak? Aduh, kamu ini Juma. Nanti kan kamu kelihatan takut ditanyai saudara-saudara. Justru saya dari tadi menunggu selesai diskusi ini bertanya sama saya. Sekarang saya menyimpulkan kita sepakati. Mau ndak? Dari tadi memang kesimpulanmu yang kami ikutin. Kenapa kamu yang kemudian menyimpulkan bukan saya? Itu Al-Quran, itu iman saya. Kita buktikan sekali lagi ya siapa yang menyimpulkan. Sekarang saya menyimpulkan. Kamu takut. Dengarkan saya, haleluya. Ini iman saya. Kenapa kamu yang menyimpulkan? Ini iman saya. Kenapa kamu yang menyimpulkan? Justru karena itu ini imanmu. membuktikan kamu takut ditanyai. Dengarkan saya yang menyimpulkan, dengarkan. Haleluya, dengarkan saya. Wahyu Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar wahyu itu diajarkan kepada seluruh umat manusia. Sepakat tidak? Oke, berarti sepakat tidak? Sepakat itu perkataan Allah. Itu sepakat perkataan Allah ya. Sepakat tidak? Tunggu. Loh, kan? Sepakat tidak? Saya ikutin Nah, itu kau nggak terima. Kenapa kamu tidak mau mengatakan sepakat? Karena tidak sesuai dengan otak yang licik itu. Loh, kok licik? Gimana sih? Sama ketika saya mengatakan, oke, saya sepakat itu adalah wahyu Allah. Tapi saya tidak sepakat kalau Allah yang minta petunjuk kepada makhluknya.
Yang Oke. benar adalah Oke. perkataan Allah itu ditujukan kepada umat manusia agar manusia itu mendapatkan bimbingan pengajaran untuk berdoa, meminta memohon kepadanya. Oke, Tapi kamu sederhana. pelintir, kamu Oke, framing. Juma. Berarti, Jadi kesimpulannya dengarin adalah dulu. itu Dengarin. adalah wahyu Allah sebagai Benar. bimbingan kepada umat manusia agar manusia berdoa kepadanya, Oke, memohon oke, petunjuk oke, kepadanya. oke. Udah selesai. Oke, oke. Sepakat ya? Oke, Sepakat ya? begini. Oke. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Tunggu. Matius Oke, 6 kita, nomor sabar. 11. Sabar Kita udah dulu sepakat semua. tadi kan? Udah sepakat kan? Kita kesimpulan aja daripada kita tidak ada yang saling kita saling Loh, tolak menolak. Kenapa? Jadi kita Saya begini tidak aja. memaksakan kalian untuk mengimani Itu, Al-Quran. kau dengar Saya dulu, cuma iya. menjelaskan sesuai dengan iman saya. Kita Kamu edukasi dimonitor ke loh, penonton. kamu dimonitor Barekstream, paham enggak? Loh, kok Kamu jadi memaksakan, mengancam? wait, Kok jadi tidak, mengancam? saya tidak ngancam. Kamu sudah memaksakan imanmu kepada saya. Kok memaksa? Nah ini Coba buktinya. Kita Ini buktikan buktinya. ya. Sebentar Ini Billy ya. buktinya. Ini Sebentar Billy ya. buktinya. Saya tanya dia ya. Saya tanya dia kembali. Ya, coba. Apakah wahyu itu adalah perkataan Allah? Betul. Apakah Allah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6? Bukan. Allah tidak sedang mencari jalan lurus. Tunggu. Oke. Allah tidak sedang mencari jalan yang lurus. Allah sedang menyampaikan cara berdoa kepada dirinya melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Oke? Kita ikutin dia salah, nggak Itu saya diikutin sudah salah. jelaskan. Kita diamati bilang loh. sama Hey, Mbak, hey, saya barusan ditelepon. Hey, babi. Saya barusan ditelepon. Ngerti kau? Kau kok menghujat anjing kau lah jemaah. Jangan gitu lah bro. itu kan Jangan makananmu, begitu lah. Udah turunkan aja deh itu. Parah. Udah menghujat dia. Menghujat, Parah maki itu. lagi. Ntar. Omongan dia yang kita ikutin dia pula yang ngancam-ngancam. Bodoh kali si Juma ini yang percuma udah gunda. Ancam-ancam congornya aja yang besar omongnya. Iya. Ngancam. Padahal omongan dia loh kita ikutin. Dia bilang kan, oh itu wahyu Allah katanya. Masya Allah, teman-teman. Tengoklah, mampus kau, mampus. Ini sekarang statusnya kalian menolak ya. Statusnya sekarang kalian itu menolak. Oke, mampus kalian. Juga Bareskrim. Mampus. Yes, terkutuk. Baik, kita ketemu di kantor polisi, kita bahas itu. Apakah Yesus itu terkutuk menurut Bible atau menurut Zuma? Justru pembelaan demi pembelaan saya lakukan. Dimanapun saya berdebat, saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia terkutuk, tetapi kalianlah yang kemudian selalu mengutuknya untuk membebaskan kalian dari apa? Dari bebas melakukan apa yang kalian suka. Silakan kalian menolak, silakan. Kita dokumentasikan ya teman-teman. Wahyu Allah itu perkataan Allah. Kita Dia bilang dokumentasikan iya ya. itu perkataan Allah. Oke. Berarti apakah Allah yang mencari jalan lurus di Al-Fatihah ayat 6? Dia bilang bukan. Lah tadi katanya itu perkataan Allah. Coba. Ini si Juma ini pelan gitu. Iya. Memang susah. Iya, lagian ngapain juga? Kami memang undang kau di sini. Iya, dia yang minta naik. Juma. Dia yang minta naik. Dia bilang siapa ya? Aku naikin. Juma ini. Iya, kalau mau jujur saya bukan mau, saya sih memang dia memang di ROM-nya itu tidak dapat koin, makanya dia sengaja lari ke biar dapat koin dia dan apa bikin bising biar frustasi dia cuma ramai dapat biar koin dapat sedikit. koin gitu. Iya, Bukan frustasi dia dapat koin karena dia sedikit. dapat koin kita iri, ngapain iri? Berapa sih koin itu? Cuman dia kan kerjanya cuma di situ, memang di situ. Kalau dia di ROM mereka, ROM Islam, kalau tidak ada Kristen yang naik, itu tidak dapat koin. Iya. Kalau di ROM mereka pun, kalau tidak ada Kristen yang naik di komal mereka, itu tidak akan dapat koin. Jadi mereka lari ke komal Kristen, ROM Kristen. Jadi disitulah dia dapat koin. Saya tidak. Coba lah, Ini dari tadi kita kan diskusi baik-baik. Dia menghujat Yesus, kita masih santai loh. Dia menghujat Yesus, kita masih santai. Oke lah, Ya, bagaimana Bang? Brother. Oke. Apa yang disampaikan sama Bang Zuma itu, beliau itu menyampaikan itu
dari sudut agama kami gitu loh bro. Enggak, Jadi kalau begini bro Bang bilang Asikaf. Oke, Bang Asikaf ya. Oke, itu dari sudut agama kalian. Saya kemarin debat dengan dia mati-matian bahwa Yesus terkutuk. Dia mati-matian loh. Begitu Asikaf. Saya kan sudah bilang. Saya siapa? Siapa saya? Saya sudah kasih tahu siapa saya. Kalau kalian mau menginjak saya, sama aja kalian menginjak darah nabi kalian. Iya, orang ini nggak tahu si Billy ini keturunan Nabi, makanya kadang orang ini parah. Aku bilang kalian jangan. Tapi apa yang jadinya? Dia mau andalkan. Ya udah. Bang Asikaf saja yang jadi saksi dalam hal ini. Bang Asikaf loh. Lah ya makanya kita tengahin Bang Zuma naikin lagi, nanti saya yang tengahin. Mereka dari dulu menginjak-injak saya, Bang Asikaf. Sekarang saya sudah tahu saya ini siapa. Saya sudah kasih tahu Bang Asikaf. Sudahlah Bro Billy, kita kembali lagi ke konteksnya aja Bro. Jangan ada dalam sampai di situ gitu loh. Iya Bang, itu Bang. Tapi mereka terlalu menginjak-injak saya. Makanya saya dongkol kemarin. Mereka itu ngomong begitu Bang. Saya sudah jelasin. Kok masih ngotot dia sama saya Bang? Sudah aku bilang, jangan main-main sama saya Bang. Saya lebih licik. Saya lebih pintar. Iya, bagaimana Bang? Ayo kita diskusi santai lah. Kita berbagi lah. Gini loh Bang Asikaf sebentar ya. Kami tadi kan sebenarnya ngikutin apa yang dia sampaikan. Enggak, ya. itu memang benar. Itu yang disampaikan sama Gurunda Zuma itu, Bang Zuma itu memang benar. Bang, iya. Bang Asikaf, jangan anggap dia, Bang Asikaf, menuju jalan yang benar. Memang benar. Bang Hamid, jangan panggil dia Gurunda. Status abang lebih tinggi. Jangan bikin malu. Enggak, sama kita manusia sama. Enggak bisa Bang, jaga status. Saya panggil kamu Raja. Jangan Bang, jangan rendahkan status abang. Jangan. Abang Muslim saya bela loh. Kita sahabat semua. Kita sahabat semua, brother. Kita di sini di forum ini kan kita kan diskusi untuk saling mengetahui tentang agama. Iya Bang, cuma dia itu katanya Ustadz, katanya Gurunda, iya kan? Cuma mulutnya dia itu kalau sudah dia tidak bisa apa-apa, mulutnya dia itu ke maki-maki, ke hujat-hujat, berlato-lato sampai bilang babi apa segala macam. Itu kan bukan jangan ngomong begitu lagi. Udah mau ke Bennett ini. Jangan pernah buang kata begitu, langsung kuturunkan kan dia. Inti poin utamanya ini yang disampaikan sama Bang Zuma itu adalah yang bagaimana benar gitu loh, Bro. Bang Hamid, yang benar yang disampaikan itu benar. Bang Hamid, kamu memaksakan dengan kesimpulan kamu, ya wajar dia nggak mau terima Bro. Loh sama, waktu dia perbuatan debat dengan saya juga sama. Ya, ya kamu lanjutin dong di debat yang kedua, yang selanjutnya Bro, diskusi yang selanjutnya. Kan gitu toh Bro. Ayat ini Bang, ya Bang. Ayat ini kamu kasih kesimpulan. Ayat ini dia mengatakan Yesus terkutuk, ya. Saya sudah jelaskan, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, saya merujuk kata itu adalah ada nubuatan dalam Ulangan di sini, di dalam aturan penguburan, bagi penguburan tentang orang yang dihukum. Jadi orang yang dihukum karena dosa itu mereka adalah orang yang terkutuk. Tapi Yesus bukan terkutuk, dia mati-matian Yesus terkutuk. Nah sekarang setelah kami bikin posisi yang sama, kenapa dia ngamuk-ngamuk? Sampai maki-maki lagi, ngomong nama binatang lagi. Brother. Di sini kan manusia semua di sini. Bro, ini kan pembahasannya konteks ini loh Bro. Ini konteks pembahasannya di awal itu aja dulu Bro. Nanti kalau kelanjutannya lu mau bahas lagi ya nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu jawabannya ya udah. Gitu loh Bro. Nggak ada. Kalau Bang Zuma nanya tentang Injil, terus jawabannya kamu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bang Zuma, ya sudah selesai Bro. Ya, kan nggak ada paksaan di situ toh Bro. Sebentar dulu Billy, saya luruskan dulu sama Bang Asikaf ini. Gini loh Bang Asikaf, justru diskusi tadi saya ngikutin
apa yang dia sampaikan. Ya, saya ngikutin loh. Pernyataan dia yang saya ikutin sesuai dengan logika. Yang mana dia Iya, katakan tadi, sebentar Bang. Brother, tapi endingnya lo simpulnya salah, bro. Loh, saya tidak menyimpulkan, makanya ketika dia tidak sepakat dengan apa yang barusan dia sepakati, makanya gagal kelanjutan diskusi tadi. Itu yang terjadi, Bang. Kami tidak mengambil keputusan. Iya. Ketika dia nggak terima, makanya gagal lagi. Harusnya kan, maka saya bilang tadi sama dia, buruan kau jawab dengan jujur, biar kami, giliran kami kau tanya. Tapi dia muter-muter loh Bang, dibilang tidak, dibilang iya, dibilang tidak, dibilang iya. Coba. Loh, memang benar Bang, memang benar Bang. Memang benar Bang, haleluya. Yang disampaikan sama Bang Zuma itu memang benar. Itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Memang benar cara berdoa. Karena itu kan surat Al-Fatihah itu kan surat untuk sholat. Oke Bang, oke. Bang Asyikaf, kita sudahin aja ya. Pelajaran buat dia hari ini, jangan juga mengambil keputusan akidah orang lain supaya dia itu pakai otak sedikit Bang Asyikaf. Pelajaran buat dia. Kalau lu ngomong begini, gua sepakat gitu loh bro. Pelajaran buat dia. Diskusinya kan sama-sama diskusi gitu loh bro. Supaya pemerintah juga perhatikan kalau kami juga bisa balas kami buat begitu juga. Nggak ada hubungannya, nggak ada Bareskrim, nggak ada pemerintahan berarti. Makanya ini kan Bang Asyikaf, diskusi, nggak bisa. Iya. Undang-undang ITE nggak masuk dalam grup bro. Iyalah, namanya diskusi. Mau dari mana pula? Kalau dia mau mengancam-ngancam begitu ya terserah dia. Pelajaran buat dia dan kepada saudara Muslim. Jangan mau bikin begini begitu. Kalau kami yang bikin nangis. Bang Zuma tidak ngancam. Bang Zuma ditelepon sama Bareskrim bahwa itu termasuk pengancaman. Kan dia kan tadi menyampaikan. Dia bilang bahwa saya ditelepon sama Bareskrim loh. Kamu ini termasuk ini loh. Pengancam pemaksaan loh. Gitu loh. Itu yang disampaikan sama si Udah. Kalau dia merasa dia tidak terima ya turun. Memang kami ada aplikasi untuk tantan dia. Kalau dia nggak terima sudah turun. Selesai cerita. Jadi gini Bang Asyikaf, saya kasih ya analogi. Sebenarnya gini tuh persoalannya tadi. Ibaratnya begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan, jawaban dia 2. Makanya saya bilang, berarti benar dong 2 itu sama dengan 1 tambah 1. Oh tidak, itu yang sebenarnya terjadi, bolak-balik. Gitu loh. Oke, pelajaran juga buat dia. Jangan terlalu banyak framing. Itu ketika tadi maki, emosi sendiri. Malah Yesus yang dia hujat ya kan, sampai dia hujat Yesus, bilang kami babi, aku balaslah dia jadi apa juga tadi kan. Jangan bilang begitu, haleluya, mau kena penet. Oke. Makanya gara-gara si Juma inilah itu. Bilang bi aja, bilang bi. Iya. Tiba-tiba kami dikatai B sama dia. Iya betul. Bang, Bro Billy sama Bang Haleluya. Coba lu masukin lagi Bang Zuma, nggak apa-apa. Kan ada saya di sini. Nanti kita cari kesepahaman. Kita cari diskusi yang enjoy gitu loh, Bang. Kita berbeda tapi kita diskusinya enjoy. Sambil kita santai, sambil berenang lah, Bro. Sesekali minum kopi. Secangkir. Gini loh Bang, kami dari tadi enjoy. Kalau mereka mau minum kopi di Manado saya tunggu. Tapi kalau di sana sama aja saya bunuh diri. Kalau mereka mau minum kopi 100 orang saya bayar, saya tunggu 100 orang. Tapi kalau di sana ya memang sudah pasti saya dibunuh. Nggak mungkin lah saya pergi ke Makassar. Itu bunuh diri. Sudah terbukti loh, sudah terbukti. 1 orang diajar. Nggak ada yang mau bunuh diri, mau bunuh kamu bro. Itu yang diajar itu karena dia maki-maki Muhammad. Sudah terbukti. Iya, itu kan terbukti. Justru karena itu Bang. Mau datang di Manado, saya ke sana. Iya, justru karena itu Bang Asyikaf. Semua itu kan debat diskusi di Komal, tapi dibawa keluar. Itu yang jadi masalah. Itu teman kamu yang dipukulin itu kamu juga harusnya bersyukur loh. Dia juga bikin malu agama kamu loh. Dia bicara tentang jauh daripada pemikiran kalian. Abangku kau dengar bangku ya. Dengar ya. Masuk kontennya si siapa namanya Runa apa itu. Dia juga nggak pinter-pinter cakep-cakep ngomong juga lo brother. Malah bikin malu agama kamu lo dia. Jadi begini, saudaraku, ya dengar. Yang penting cara mereka itu nggak baik. Dia kemarin bilang bahwa apa namanya Tuhan Yesus itu juga perlu liburan juga.
Dia bicara gitu, brother. Itu Tuhan kamu dibilang begitu sama dia sendiri, sama itu orang Kristen. Iya, yang kita bicara ketika itu seharusnya ketika dalam posisi banyak pengecut dan banci menghajar orang yang datang sendiri. Iya, Itu nggak pengecut. boleh. Itu fisik itu udah. Itu pengecut. Kalau datang di kandang saya, tidak akan saya sentuh. Itu sama dengan menjatuhkan harkat martabat saya. Jago kandang namanya. Memalukan. Harusnya Kalau kan berani datang di kandang dia baru hajar. Itu baru bilang laki-laki. iya. Tapi ini datang di kandang saya tuh saya hajar. Waduh, memalukan secara laki-laki. Nggak usah perlu kau naikin-naikin. Kau maki-maki di atas. Coba tadi waktu kalian rame tadi lu naikin gua, kan gua kan bisa ngomong sama Bang Zuma, sama kalian juga sama-sama. Ya. Nggak usah dinaikkan lagi, nggak usah dinaikin lagi. Maki-maki di atas kau bikin kena Bennett. Akun saya langsung turun, rating terancam. Iya, berapa total. akun Billy berapa yang sudah ke Bennett gara-gara dia? Enggak lah bro, masa ada gitu-gitu bro, nggak ada bro. Hah? Kritis bang. Abang nggak percaya saya buka. Bentar ya, saya ganti. Saya pakai 2 device. Lo hari ini padahal udah santai lo Bill. Hah? Makanya dibikin gila sama saya. Nggak mampu mereka bang, sama saya bang. Otak saya lebih gila bang dari mereka bang. Abang kan tahu. Billy, jangan ada yang dinaikkan lagi, biarkan. Tuh, ini Bulina ada lagi nih, apalagi nih. Jangan ada yang dinaikin lagi. Bang Sigap. Kalau nggak ada dinaikin dan tidur Bang, aja kita. Bang, Iya, saya kasih tahu bang ya. Iya, nggak Saya apa-apa, kasih tidur tahu. aja, istirahat aja, tenangkan otak dulu, nggak usah dinaikin lagi, Billy. Saya kasih tahu Abang Sigap. Abah saya dikubur di Jakarta Selatan ya. Namanya Balget Bahmid. Cari itu di situ Jakarta Selatan kuburannya. Oke. Di kompleks Radio Dalam rumahnya. Gue kasih tahu. Ya. Ya udah brother, apa namanya mungkin sudah Kalau abahku masih hidup, kalau abahku masih hidup, sekali ku telepon hancur si Suma itu bang. Ku bilang. Selesai dia. Biar dia di Makassar. Mau dia mengandalkan apa sama. Tapi bukan begitu kan caranya. Ya udah lu naikin lagi dong. Gua yang ngomong nanti sama dia. Nggak usah, Billy, nggak usah, Billy. Nggak ada gunanya, useless udah. Daripada akunmu ke Bana Bennett lagi, Rasul. Nggak usah aja. Lihat ya ratingnya. Rating akun saya. Dia tidak bisa apa-apa itu bang. Hanya nyerocos suara besar aja yang bisa. Cuman nggak bisa dipungkirin brother, kalau Bang Zuma juga dia apa namanya teolognya juga bagus gitu. Hah? Belajar membaca dia bang. Belajar membaca. Aku bilang. Belajar membaca. Nggak bisa dia membaca aja nggak salah semua. Dia selama ini dia debat, justru dia menunjukkan kelemahan Islam di depan saya. Dia mau bicara Taurat. Justru kalau saya buka semua ayat-ayat dalam Al-Quran tentang Taurat, lemah semua. Contoh, saya mau buktikan kepada Bang Asegaf. Oke? Saya bukakan. Biar dia tahu di sini. Sok tahu. Gua tadi di grup sebelah dengar di sini rame, gua berhenti di sebelah bro. Dari dulu bang, kalau udah jumpa Juma sama saya sama Billy pasti rame. Cuma iya, makanya kalau ada ketemu bertiga, Bang Zuma, Bang Haleluya sama Bro Billy,
saya masukin dong bro, biar saya bisa istilahnya bisa filter gitu loh. Ada yang nggak tepat ya kita ngomong sama kalian juga saling Makanya gue mengingatkan. bilang bang. Saya bukan orang debater kok. Saya bukan debater. Bang, kita itu bang, darah kita tuh baik kepada orang bang. Tapi kalau sudah disakiti, dijahatin, abang tahu kan bagaimana jalan pikiran saya? Cuman intinya yang disampaikan sama Bang Zuma tadi itu udah benar bro. Enggak. Memang Zuma Oke, benar. secara akidah saya tidak bantah. Oke, secara akidah saya tidak bantah. Kalau kamu sebelumnya kamu itu muslim. Tapi perbuatannya sama saya sudah terlewat. Tapi kamu pasti tahu. Dan di dalam hati kamu apa yang disampaikan sama Zuma itu kamu tahu itu benar. Gini loh Bang Asegaf, kebenaran dia itu tadi yang kami ikuti. Tetapi kebenaran dia kembali dia putar balik lagi ke kiri, balik lagi ke kanan. Apa yang disampaikan sama Bang Zuma tadi itu benar. Dan saya yakin tahu itu benar bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Muhammad. Iya, saya sudah nggak masuk ke akidah ya Bang Asegaf. Tapi yang saya masuk sekarang kelakuannya. Yang benar dulu. Ya kan, si Nanda sama si dia itu mau licik. Mereka lupa. Saya pakai apa sendiri ya. Kalau memang itu memerintahkan kan, ini logika saya aja. Pastinya kan di situ tertulis bahwa saya memerintahkan Muhammad sampaikan pesan saya bahwa manusia nggak kan gitu. Enggak. Ini kan tidak ada. Nggak usah masuk ke situ lagi. Kita nggak usah masuk ke situ Harus lagi. pelajari tuh. Itu kan Al-Quran itu kan ada tafsirnya. Tafsirnya ayat itu kan ada. Karena itu tinggal dibaca di Google kan banyak itu kan. Kalau mau didebat buat apa juga? Karena apa yang disampaikan sama Bang Zuma itu benar. Jadi persoalannya Bang ya, mengingatkan sama dia jangan terlalu banyak framing. Saya Cuma itu karena masih punya otak karena tinggal di Indonesia. Kalau saya sampai ke luar negeri, framingnya aku balas lebih kejam. Pikirkan itu Bang, 2 langkah. Sampai saya mendapat citizen, selesai dia. Gini Saya nggak aja, pulang ke Indonesia. Bang Asegaf. Pikirkan itu, jangan berhentilah. Kalaupun bukan saya yang lakukan, ada orang lain juga yang akan lakukan. Kalau begitu terus, ya kan? Bang Asegaf tuh intern dulu ngomong sama Zuma supaya ndak terus kalau di hadapan publik. Jadi jangan minta orang luar, tapi lebih bereskan dulu, rapikan barisan intern dulu untuk teman-teman Muslim supaya kalau di depan publik nggak bisa gitu terus. Zuma itu orang sudah cukup juga menilai selama ini kan, matang lah, dewasa lah secara rohani dan emosi. Dikerjain dia marah, emosi. Tapi giliran dia yang bikin orang emosi, tertawa dia. Salah, makanya mulai sekarang bilang sama dia stop, karena pembalasan lebih kejam. Ya, suruh dia lebih beradab aja lah. Laki-laki terhormat dan bermartabat tuh enggak gitu caranya. Ya, intern aja dulu Bang Asegaf, kasih tahu sama orang itu. Baru dia boleh lagi ketemu. Saya pribadi aja sampai maaf kata enggak sudi, bukan masalah perkara takut atau tidak. Tidak sudi karena saya lihat dia tidak terlalu matang rohani dan emosi. Apa yang disampaikan Billy itu udah kesimpulan umum. Sejahat saya tidak pernah maki seperti dia tadi Bang. Dia maki loh. Sampai ngomong nama binatang. Parah. Nggak tahan emosi. Tetapi kalau ketika dia yang ngerjain orang, oh ketawa. Giliran dia yang dikerjain, emosi. Gitu aja lah. Bawa baris krim lagi. Bukan bawa baris krim, dia ditelepon sama baris krim. Iya, terus Bang Asegaf, dia nggak boleh ngomong-ngomong baris krim loh. Baris krim itu bukan punya dia loh. Apa hubungannya dengan jangan dibuat-buat gitu loh. Jangan bawa aparatur negara lah, nggak bagus. Siapa yang mau takut? Biarin aja lah. Udah Billy.
semua warga negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Polisi bukan punya orang Islam saja. Iya paham. Semua Kenapa negara harus Indonesia, membawa-bawa aparat? masyarakat Indonesia ini Sudah brother. di bawah Aparat naungan semua mereka. punya lah. Di bawah Semua perlindungan aparat mereka tidak semua. mengenal agama, punya semua. Betul. Jangan bawa-bawa aparat. Saya pribadi sendiri tidak takut lah, karena mereka itu mengayomi, bukan mau takut sama mereka. Justru dia mencerminkan bahwa aparat akan berpihak ke dia. Kalau saya nilai, nggak boleh begitu. Nanti ada orang juga yang berpikir, oh aparat berarti bela semua. Bodoh. Kan nggak Itu boleh tadi begitu maksud bawa aparat. saya. Kita lagi Mereka itu kan dipantau, netral. bukan bukan ngancam mereka dasar tuyul. Saya mengatakan kita lagi dipantau. Kalian itu memaksakan agama kehendak kepada saya. Kamu mengartikan Al-Quran kitab orang lain dengan pemaknaan kalian. Thank you. Gua turun dulu ya. Yeay, ketakutan dia. Kalau depan lagi lu masukin gua, bro. Oke. Aman-aman itu. Ketakutan dia. Oke ya, thank you ya. Dia Maaf ya, mengatakan brother dia ya. balas dendam. Katanya dia lebih Yo, licik. yo. Katanya emang kapan Thank you, saya thank you. licik? Galatia 3 nomor 13 jelas sekali. Terkutuklah di orang yang mati ya Pak. Terkutuklah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Penakut Yesus Billy. disalib, yes. Billy, Di mana Billy, matinya? malam Di ini tiang banyak yang nggak salib. bisa tidur, Siapa yang terkutuk? terbili-bili, terlina-lina. Orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu? Biar mereka. Loh, saya yang dituduh. Tanya. Justru Di saya Romi yang Kanal- selalu di Romi Kanal lebih meluruskan parah, saya numpahin fitnahan air panas mereka. dan mendidih semua di bawah Al-Quran mangkuk. kami mengatakan dia adalah laki-laki yang suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa kitab kalian mengatakan justru Aduh, kalian Yesus ini. itu terkutuk di atas tiang Kenapa sih salib? itu loh, Ih, dibilang nggak matang sayanya orangnya, nggak yang terima. dikatakan Dibilang nggak menghujat. matang emosi nggak terima. Tapi dikit-dikit ngadu. Dasar. Ngadu. Apa kau cuma? Dipikir Apa, juga di saya sini ngadu. Kau maki-maki para kau. Hai. Udah Saya boleh. sudah katakan Barekstream itu lagi Tutup memantau. dalam doa lah. Dan itu udah pasti tuh, udah Dia buka pasti. podcast baru. Udah pasti. Ya, kenapa? Karena di antara Tapi kalian kau- itu banyak apa yang lagi kau menghujat. ingin sampaikan? Ngerti ya? Ada yang pakai jilbab dan segala Allah macam. mantap. Kalian itulah yang cari masalah gitu. Apa yang kau sampaikan? Nah, kita dengarkan sedikit lagi ya, sahabat-sahabat. Boleh kan? Ali. Boleh nggak? Atau kita tutup nih? Shalom semuanya bang. Salam. Oke Bang Ali, ada ingin kau sampaikan? Nggak ada, pengen naik aja tadi Nggak, posisi nggak, lagi nggak, Pak. panas-panas gitu. Enggak, Bang Ali Astikaf. Oh, sorry. Berubah pikiran saya bang, nyimak aja bang. Oke. Thank you. Sudah Sebenarnya sebenarnya kami nggak ada panas, Bang. Juma aja yang panas. Oh masa dialog sampai maki-maki? Iya tadi dihujatnya Yesus tadi kita diam aja kan sampai dibilang lato-lato lah, udah kita diam aja udahlah. Loh, dibalas siapa yang menghujat itu perkataan saya Hanyalah. katakan kalian ini sudah Kita memaksa santai aja, saya untuk saudara. mengikuti Gini, kehendak sorry, Bang. kalian. Izin ngomong, Bang. Inilah akibatnya Kalau di kalau Alkitab, menyembah jika kita manusia yang dihujat, berlato-lato. kita nggak usah balas. Apanya Tapi yang kalau menghujat? diri kita, kepribadian kita dihujat atau Kan sama katanya ketika dia saya bilang mengatakan inilah dia akibatnya dua sama kalau kita, menyembah makhluk ya, berkelamin. udah, Apakah turunkan itu aja, hujat? selesai. Tidak. Buktinya Sedangkan Tuhannya saya kan nggak disunat. balas. Berarti dia Saya punya kan nggak balas. lato-lato. Namanya kita Yeay, dalam- dibilang kita dalam menghujat. diskusi kan kita udah maklum Dasar. lah. Pasti secara pikiran gimana posisinya kita diskusi pasti ada namanya panas kan gitu. Udahlah. Santai aja lah. Oke. Intinya di situ mereka Dia memang takut begitu, ditanyai. Maunya dia aja. Cengeng. Takut Kalau dia yang ditanyai. bicara, Itu hebat. Tapi aja. kalau ketika orang bicara, oh penistaan, Karena terbukti penistaan, kalau narasi yang mereka lapor. bangun terhadap terjemahan Tapi Al-Quran kalau dia yang sesuai dengan bicara, pemahaman hebat mereka, anak itu. maka mereka harus jujur. Tapi ketika Tuhan kalian bicara, yang oh, meminta penistaan, makan. penistaan, Nah, lapor, berikanlah kami lapor. makan secukupnya pada hari Nangis ini. kau. Yeay. Nggak mau ditanya. Nah, dasar. Udah,
Sudah berapa kali dia begitu? Kalau dia yang bicara, ya boleh. Giliran kalau kita yang bicara, nangis. Parah. Udah. Makanya aku bilang, kenali dulu musuh kalian baru kalian debat. IQ 87 lawan IQ 100, IQ 200. Salah Bro Billy. 7580 sama berapa Bro Billy? Iya. Lawan IQ 200 km per jam. Oh Bro Billy, IQ gorila berapa Bro Billy? 75. 85. 85 sampai 90. IQ di negara ini Bro 75 sampai 80 ya? Iya. Motor pembalap aja kok kejar dengan mobil, apalagi cuma. Padahal Selamat malam Putra. Padahal kan kalau seperti cara dia itu kita buat di komal mereka, kita itu langsung di kick mereka loh. Ini dari tadi kita masih kasih kesempatan, ya kan? Kita ajak baik-baik. Kesempatan. Makanya dia yang maki sendiri. Saya aja tadi malam masuk di penghujatnya si pencari dolar, ya. Baru minta naik langsung diblokir. Lihat TV saya. Oh iya itu parah itu. Aku aja udah diblokir dia itu. Raja dolar itu. Oke, Putra, selamat malam Putra. Fitra atau Putra? Putra. Ya, sudah nggak ada. Oke, Fitra. Si user tadi sampai turun dia ya, si user tadi. Iya, turun. Cuma turun dia juga turun. Iya, lihatlah Ustadz mereka sampai maki. Oke. Akan saya jelasin ya ayat yang dia minta. Yang dia minta tadi untuk dijelasin, ya, bukan saya lari daripada kenyataan. Saya akan jelasin kalian semua tentang Matius 6. Yang dia framing, ya. Dia framing lebih dulu loh. Framing 6, baru mau teriak-teriak baris krim. Ini, ya. Dia bilang Yesus Allah Bapa minta makan terus. Oh, oke. Kita lihat ya. Oke. Kita baca di mana bahwa di ayat ini Bapa minta makan. Oke, kita lihat. Kameramu di jeda itu Bro Billy, kameranya kena jeda. Udah hilang? Belum, kamera masih terjeda itu kamera. Kita dengarkan dia mau menjelaskan apa ini. Ya, dia mau pelintir, dia mau memelintir belum dalil bertanya sendiri. aja dia udah menyimpulkan tadi. Tuhanmu Kita makan, sudah ini. makan. Kita yang mau melintir gitu. Oh nggak maile. Iya, kita belum ada sampai ke sana. Dia udah menyimpulkan, kita diam aja. Padahal kita bertanya Karena sama kamu dia. takut ditanyai. Dia gunakan logika. Terus kalian menerjemahkan Al-Quran pakai apa tadi tuh? Minta permen, apakah haleluya? Ya makan permen kan gitu kan? Iya. Makanya saya bilang tadi jangan ke situ lah, aku bilang. Jangan makin blunder, saya bilang. Memang tadi di komal mereka pun tadi itu udah kami diskusikan, cuma di kicknya saya. Nah, tadi. ini udah coba. Angkat kamera, Bro. Oke. Kita dengarkan ya sebelum kita gelap. Mereka mau memelintir kitab mereka sendiri. Tengok aja. Oke. Yang dia minta tadi yang dia minta Matius 6 ayat 9. Ini tentang hal berdoa ya, kita baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan ya
Jadi orang-orang dahulu kalau berdoa begini ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan. Ya, itu orang munafik. Ya, Jangan gitu, berdiri. Hah? Nomor Iya, 11 ini nih, kan coba di baca dalam nomor ayat ini. 11. Doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, ya, dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nggak boleh di tikungan jalan kalau berdoa, itu orang munafik menurut Alkitab. Supaya mereka dilihat orang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat apa? Mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, ya kan? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Tunggu. Adi, sabar Adi. Oke. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami ya dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di mana makna bahwa Bapa meminta makan sampai hari ini? Ya kan? Itu framing Ya, kejam itu loh ayatnya dari berbunyi. dia. Menyimpulkan langsung Itu dia itu. bunyinya ada jelas Langsung tuh. menyimpulkan. Kami tidak Itu menyimpulkan jelas. loh. Sudah begitu. Itu Ya kan? jelas tuh ada. Itu jelas. Itu contohnya. Kalau kita tadi kan bertanya sama dia. Dia sudah menyimpulkan. Iya, dia sudah menyimpulkan. Ya jelas Tuhan itu. makan, Tuhan Justru makan. yang Astaga. menyimpulkan Oke, selamat itu malam, kalian. Malam. Kalian menyimpulkan. Saya Orang sudah Muslim, kalian orang Kristen semua kan? Saya sudah Iya, menjelaskan. Ini loh Ada yang mau dalilnya. tanyain. Tapi kamu tidak Boleh mau. nanya dari Muslim kan? Boleh. Nah, sekarang kalau kamu membawa Kalau narasi di itu bahwa dalam kitab Tuhan kalian mengajarkan kan Yesus berdoa. itu disalibkan. Al-Quran juga mengatakan Iya, itu. betul. Wa qala Kalian percaya rabbukum itu kan? ud'uni astajib Ya, dan itu lakum. terbukti dalam sejarah. Allah berfirman, berdoalah Kitab kita kepadaku. masing-masing. Sejarah jelas yang itu. berbicara, kitab kami yang Ya. menang. Pasti Iyalah, itu kan di kitab kalian. niscaya akan aku perkenankan Kalau berdoamu di kitab bagimu. kami Iya. orang yang adalah orang yang diserupakan perintah. wajahnya, oke? Oke. Perintahnya Itu kan berdoalah kata kami. kepadaku. Bisa nggak Allah terbukti? membimbing kami Oke. untuk berdoa Kebenaran kepadanya itu ada dengan dua, bro. Al-Fatihah Kebenaran ini. namanya Dan di kebenaran Al-Fatihah itu juga harus sudah diverifikasi di dijawab, luar keimanan. yaitu jalan Ada nggak orang-orang yang diberi memverifikasi nikmat kebenaran kitab keselamatan. Anda? Iyalah, itu kan menurut kitab kami kan ku bilang. Iya, terus Dasar. Terus maksudku Maksudnya gini. ada nggak yang memverifikasi kebenarannya? Beli-beli dia nggak ngerti verifikasi kebenaran, biarkan dia lanjut dulu. Paham dia. Oke, yang mau kutanya iya. gini, bro. Nah, Kan Nah, jadi Yesus itu disalib itu kan menurut kalian kan untuk menebus dosa seluruh manusia kan gitu kan? Nah, bukan. Jadi Oke. untuk apa? Ini dia menebus ini, bro. Sesuai ayat aku kasih kamu ya. Iyalah, Oke. dia kan menebus dosa kan gitu kan? Enggak begitu, bro. Jangan kamu maksa. Saya kasih ayat kamu. Oke. Sekarang ku tanya lu dulu gini dulu, bro. Nah, oke, baca ini. Kristus Iya, telah kan? menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke? Kamu tahu apa arti kutuk? Ada penjelasannya. Ya. Iya, yang maksudku Yesus kan tuh, iya. menebus Apa? dosa kan gitu kan? Loh, Alkitab berkata lain, kamu yang berkata lain. Bagaimana kamu? Lo buktinya di mana-mana kan Nah, coba kawan-kawan kamu- bilang. Enggak, saya berbicara atas nama ayat, oke? Jadi Iyalah, saya jadi berbicara atas nama ayat. Oke lah. Jadi Oke. yang Oke. ku tanya gini lah, aku nggak tahu lah misalnya kan. Jadi Iya. ku tanya lah. Ah. Jadi dia disalib. Jadi apanya Iya. untuk apa lah gitu?
Untuk apa dia disalib? Jadi Gitu. begini. Kan menebus dosa kan? Oke. Menebus kutuk Taurat. Kamu tahu apa itu kutuk? Ini ya. Dalam Ulangan 30:19 ya. Saya kasih kamu jawaban ayat demi ayat, bukan asumsi ya. Oke, berarti Aku memanggil, tunggu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi kehidupan itu berkat, kematian adalah apa? Kutuk. Jadi, Yang Yesus tebus adalah kutuk, kematian yang kekal. berarti bukan dosa ya? Ya, itu kutuk itu adalah dosa juga. Makanya Karena tadi gua perbuatan bilang dosa. kutuk dosa. Iya. Menebus Tapi dosa, kamu kan? harus paham, ya. Iya lah, Menebus yang kutuk. kutanya kan berarti dia disalib menebus dosa kan? Iya, kutuk itu adalah dosa. Nggak boleh langsung bilang dosa, karena kalau saya bilang dosa, ya nanti kamu berpikir dosa pribadi yang dilakukan. Enggak Bukan. lah, dosa Jadi semua kan di situ kan dibilang kan dosa umatnya lah. Nah, jadi dosa itu adalah maut, kematian. Karena apa? Iyalah, Jadi bikinlah begini, itu bro. dulu. Tunggu. Enggak, jadi begini, bro, ya. Kalau menurut catatan Musa, kalian kan hanya membuat percaya kepada Musa, tapi kalian tidak pernah tahu isi Musa, ya kan? Menurut Nabi Musa di kitab kami pun lengkapnya kitab Musa. Enggak lengkap. Belah laut ini itu yang tongkatnya dulu ada enggak? Bro. Tempat kalian kan ada kan? Aku kasih lihat kamu ya, bro. Ada loh, sama kami pun ada lengkap itu. Iya bang. Jadi Tahu aku bang, ada bang. enggak, cuman sedikit nih yang mau tak tanya. Iya. Oke. Oke, Saya ini kasih lihat kamu, ya. Mau Apa saya yang mau kasih lihat dilihat? kamu, ya. Catatan Musa, ya. Setebal ini loh. Kitabnya. Iyalah, coba baca dulu satu. Weh, cocok enggak kan gitu? Ya. Nah, cocok bagaimana? Cak, aku tanya dulu kau ya. Tak Nah, tanya dulu kau. apakah kitab kamu setebal ini? Ya, kitab Bikin kamu enggak? itu cuma begini aja ya. Saya cuma mau tarik ini, kalau begini terlalu banyak setengah. Saya cuma mau ambil Iyalah, begini bikin, tebalnya kitab kamu. Nah, Iyalah, kamu mau bikin bicara bilang kenapa cerita Musa? Oke, iyalah, tapi bikinlah nggak semua tercatat di Al-Quran kan gitu kan? Cuman kan yang penting-penting macam belah laut ada kan? Aduh, bro. Itu sama dengan cerita anak-anak itu. Kalau cuma Iyalah, ini udahlah. begitu. Masih lebih lengkap cerita anak-anak. Halo. Udahlah, Dengar Ipeng, dulu. kamu mau nanya apa? To the point aja. Udah, aku mau nanya gini adanya. Udah buanglah itu semua. Malas dibahas itu. Udah, yang mau tak tanya gini. Ini berandai-andai aja nih ya. Boleh kan bertanya dengan berandai-andai kan? Tunggu dulu. Kamu itu ngomongnya buang aja semua itu. Kamu nggak sopan gitu loh. Kalian suka kali mancing gitu loh. Topik ini maksudnya dibuang loh. Nggak usah dibahas lagi kitab-kitab ini tadi. Bukannya kitab itu. Oke. Bukan topiknya maksudnya. Terlalu panjang. Lanjut. Apa yang kamu ingin tanyakan? Jadi gini kan. Seandainya, ya kan. Tadi kan memang kalau macam di kitab kalian kan memang menebus dosa dia kan gitu kan, bikin aku disebut kutuk kan gitu kan, menebus kutuk umat-umatnya kan gitu kan, dia disalib. Tapi gitu kamu kan. tahu nggak kutuk itu dari apa? Apa sih pertanyaannya? Alamak. Makanya saya jelasin kamu Iyalah. ya. Tunggu saya jelasin. Kamu nggak mengerti yang kamu tanya, oke? Iyalah. Ini kok kasih Tapi tahu katanya kamu. tadi kutuk itu sama dengan dosa. Tuh, sabar. Kalau di Al-Quran manusia itu diciptakan akan mati. Iyalah, memang semua mau mati. Kalau itu menurut Al-Quran bertentangan dengan cerita Musa. Kitab Musa tidak berkata demikian, hanya kitab Allah. Yang cocok itu dengan kitab Ginsa Raba, mungkin cocok. Iyalah, Musa aja mati kok. Loh, sabar bro. Kematian itu Musa ceritakan karena mereka memakan ini. Kamu lihat ya sejarah kematian. Ini yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tidak tahu karena makanya Allah bilang segala yang hidup akan mati. Itu kamu Udahlah, tahu. Gini aja lah, yang ini aja mau tak tanya. Tunggu.
Terlalu panjang Kamu, ini. kamu enggak, memang begitu. Kamu pikir? Makanya Ibeng, kamu kalau mau nanya tinggal tanya, jangan pokoknya artinya to the point. Saya nanya gitu. Apa pertanyaannya tuh apa? Iya, inilah biar tak tanya. Langsung tanya Kamu aja. harus tahu dulu asal mula kematian. Asal mula kematian manusia itu dari Taman Eden memakan buah larangan. Karena Iyalah, memakan buah larangan dia mati. Tetapi kalau Iya, kamu betul. makan, tetapi kalau di Al-Quran tidak ada akibat dari makan buah kulbi. Apa akibatnya? Nggak ada. Hanya menjadi orang yang solim. Paham? Terusir dari surga. Iya, tidak mati. Karena memang kalian diciptakan di bawah kutuk. Kutuk itu kematian. Ya kami Itu yang pun nenek membedakan. moyang kami Nah, Nabi Adam ya. Kalian rupanya nggak Nabi Adam, nenek moyang kalian kan sama ya kita. Tunggu, tapi ajarannya beda. Ajaran Musa sama ajaran Allah beda. Iyalah, lain kitab bilang lah. Nah, begitulah. Iyalah, cuman kan tohnya tempat kami dosa, tempat kalian pun adanya dosa. Kan gitu kan, Iya, samanya. Iya, kuncinya kalian tidak tahu asal mula kematian, kalian tidak tahu untuk apa dilakukan korban penghapusan salah. Kalian tidak ada korban penghapusan salah. Yang kalian lakukan korban dipotong kemudian dibagi daging-dagingnya. Tidak ada ajaran Musa seperti itu. Iyalah, mungkin kami kan dari Nabi Abraham ya kalau kami. Kalau dari Tidak Musa ada nggak terlalu ajaran bagus Abraham kami. begitu. Bro. Kenapa nggak disunat? Kamu Nabi Abraham disunat, kami disunat. Nah, kamu tahu sunat itu untuk apa? Ya kalau Kalian nggak tahu apa-apa semua, bro. Saya kasih tahu kamu ya. iyalah, Cerita maksudnya Abraham. Tunggu. Yang berbicara tentang Adam, ya, Adam. Yang bicara tentang Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Itu siapa yang tulis apalagi? cerita itu? Siapa yang tulis itu? Tentang Makanya Bang Ibeng Adam, kalau mau nanya Abraham, aja, jangan menyimpulkan. Ishak, Makanya Yakub. Itu awak mau nanya ngomong tentang aja. mereka siapa yang tulis? Kau sih Yang suka tulis tentang simpulkan. mereka siapa? Yang tulis itu Musa semua. Adam tidak mempunyai kitab, Abraham tidak mempunyai kitab, Ishak tidak Iyalah. mempunyai kitab. Taurat maksudnya kan? Loh. Kitab Kamu Taurat tahu kan? Taurat Taurat apa? kan? Iya. Kamu tahu Iyalah, Taurat itu itu kan apa? memang kitab Nabi Musa loh, bro. Di dalam Taurat ditulis tentang apa? Ya kalau kami di Al-Quran kan, kami mana pernah baca Taurat, yang di Al-Quran pun ada juga ayatnya, cuman nggak semua. Itu dia. Bahwa dia membelah Makanya laut, beda. apa itu ada. Sudah, kamu mau tanya apa? Oke lah, biar tak tanya. Payah nanti panjang lebar. Jadi kan, kalian kan memang mengimani bahwa Yesus itu disalib, ya kan? Tanya Iya, aja, sesuai nggak usah dengan- simpulkan. Tanya aja Sesuai langsung. dengan nubuatan, sesuai Iya, dengan nubuatan iyalah, Nabi udah. Musa, sesuai dengan Oke. nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Oke Mika, lah. Pilih ngomong terus, Safanya, makanya jangan Hagai. simpulkan, Iya. tanya aja langsung. Jadi kalau seandainya lah kalian hidup di masa itu kan gitu kan, di masa Yesus pas disalib. Bro, yang tidak Udah. yang sudah terjadi, gak usah kau tanya. Seandainya kamu hidup di zaman Musa, entar kalau saya tanya, kamu kalau hidup di zaman Nabi kamu pilih mana? Kamu jadi diminum Nabi kamu atau kamu jadi Aisyah yang dijadikan istri Nabi kamu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan tidak Itu masuk akal. lain. Yang dulu Ini aku nggak- itu dulu. Aku nggak masalah istri-istrinya, maksudku aku mau nanya cuman masalah kalau seandainya kalian hidup di Makanya jangan zaman seandai-andai Yesus. gitu maksud Billy. Kalau kamu pakai seandai-andai, Billy juga akan seandai-andai. Kalau seandai kamu hidup di zaman Musa, zaman nabimu, kamu mau apa? Tanyanya yang real aja, jangan pakai andai-andai, bro. Si Iyalah, Billy itu nggak usah nggak pakai mau. andai. Oke, kalau kau hidup di zaman Yesus, kau ikut nyalip apa enggak? Apa bodohnya? Nah, Aku sama itu kan. andai dengan kalau. Sekarang saya tanya, kalau kamu hidup di zaman Muhammad, kamu suka jadi unta yang pipisnya diminum Nabi kamu, suka? Atau mau menjadi Nggak usah Aisyah. bertanya Itu kan begitu, atau jadi kalau Aisyah. Kalau akhirnya sama Gua- juga. Kalau Aku cuma bilang itu, kalau seandainya kalian hidup di Aku zaman juga hanya- Yesus, iya, kalian aku- ikut nyalip apa iya. bantuin gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu hidup di zaman Muhammad, kamu suka jadi unta nggak yang di pipisnya, yang pipis kamu diminum Nabi Kalau kamu? itu Kan begitu.
Kalau aku hidup di zaman Nabi Muhammad, ya aku pengen jadi umat Nabi Muhammad, bukan jadi unta, mana mungkin kan gitu. Jadi Kan kalau kamu yang menentukan pilihannya. nggak nyambung Gini loh, pilihan. gini. Kok unta Kan sama Nabi Muhammad? Kalau nyambung. aku hidup di zaman Nabi Muhammad, ya aku jadi pengikut Nabi Muhammad. Kok aneh? Ya, Kok jadi kalau unta jadi? gitu kalau gitu kamu jangan tentukan. Kalau kamu hidup di zaman Yesus, apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaannya, jangan lain. Kalau kamu Iyalah. tadi nanya gini, kalau kau hidup di Kalau- zaman Yesus, kau ikut menyalibkankah? Ah, itu kan kau menyimpulkan. Bukan kau simpulkan. Kalian ada di pihak mana? Giliran kamu. Sama seperti Giliran kau kamu. jadi pengikut umat Muhammad, ya kami pun jadi pengikut Yesus Kristus. Apa pula halnya? Apa pula Iyalah. susahnya? Berarti kalian bela lah ya. Udahlah Ikut bela lah. Berarti kalian Ibeng, kamu nih dari tadi nanya sendiri, jawab sendiri, lucu. Kalina Enggak loh. udahlah pening. Gini aja lah bang. Udah, Kalau narasi udah pening kalian. Pening lalat. Kau ngerti Bukan, nggak orang bukan. Melayu bilang pening lalat? Ya kau inilah pening lalat. Kau nggak pening lalat. Makanya aku bilang kalian di pihak Romawi apa belai Yesus tadi, itunya yang kutanya. Gini aja. Sekarang lah. sama. Sorry, Kau di pihak bentar. mana? Bentar bang, bentar. Abang percaya mana ya? Seorang suami istri menikah dan orang tua laki-lakinya meninggal selama 4 tahun, baru anak itu lahir. Itu anak siapa bang? Iyalah, di Al-Quran pun adanya itu. Enggak, itu anak siapa bang? Yang mana? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik bang ya. Ada suami istri yang menikah dan suaminya ini meninggal selama 4 tahun. Anak itu lahir. Itu anak siapa bang? Tiba-tiba perempuan tuh beranak gitu maksudnya. Ah, perempuan itu melahirkan. Itu kan Itu anak kalian siapa? bilang dia sementara. Enggak, saya tanya itu anak siapa? Itu anak siapa? Ayahnya Nabi Muhammad meninggal, istrinya sedang hamil. Kok kalian melintir-melintir? Apa tahun namanya? Mana nama tahun? Abang nggak tahu bah? Lagunya aja ada. Oke Adi, kamu punya data nggak Adi? Kamu punya data itu nggak? Bentar. Aduh, si Ibeng masa nggak tahu ceritanya kalau itu buntingnya 4 tahun. Siti Aminah hamil, suaminya meninggal. Oke. Semua Siti. Maryam juga kau bilang Siti, padahal Maryam orang Israel, nggak mengenal istilah Siti. Ya saya. Kalau itu terserah lah, di situ ditulis Siti kok. Yang kita tahu yang Siti. Iya. Siti Aminah, Siti Artinya apa? perempuan bahwa Berarti salah informasi. Karena Salah bangsa Israel informasi. tidak mengenal Siti. Di bahasa Arab Siti itu kan perempuan. Iya, tapi kan bicara Maryam kan orang Israel, kenapa pakai Siti? Iyalah wanita kan gitu. Namanya pun ditulis dalam bahasa Arab. sama kayak saya ini bisa disebut Siti Sudah. Lina. Nah, Siti Oke. Lina. Jadi sudah selesai pertanyaan kamu ya. Iya, Oke, jadi itu kita aja ganti yang lah. tanya. Oke Bang. Oke, thank you. Bang. Kan cuma nanya, bukan menghujat ya. Iya, yang bilang menghujat siapa juga? Iyalah, aku cuma nanyanya. Iya, oke. Oke, bro. Thank you. Oke, mantap. Oke. Lanjut. Thank you. Thank you, Ibeng. Siti Ling. Mereka bikin pertanyaan gimana? Sudahlah, jangan yang aneh-aneh lah. Yang enak-enak lah. Selamat siang. Selamat malam, Bang Nurul Rahmat. Oke, apa yang ingin Anda tanyakan? Apa boleh nanya, Bang? Apa? Aduh, gak kedengaran suaramu, bro. Dia belum ngomong. Apa boleh nanya, Bang? Iya, tapi suaramu pelan. Bang Adi atau Bang Alor, Bang Barifut mau naik, ku gantiin dulu. Apa boleh? Tunggu. Bang Adi atau Bang Alor? Monitor. Ganti saya. Ganti saya, Rasul. Bang Adi Oke. baru naik ya, ganti. Oke, saudaraku. Yo, salam. Nanti sebentar, Bro. Shalom. Naik lagi sebentar. Enggak apa-apa nanya, Bang. Nanya aja, bro. Iya. Udah makan belum, Bang? Aduh. Cuma itu aja lah, Bang. Oke, thank you. God bless. Yo.
Salam kenal semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik kali dia. Iya. Daripada sumah maki-maki. Dia peduli, dia nanya udah makan belum tuh, peduli, dia sayang. Iya. Dia sayang. Dinaikin juga. Halo Bro Billy, santai bro. Oh, gua paling santai. Yang penting santai, ya santai. Oke, apa yang mau tanya, Bro? Gua mau tanya Matius 26 ayat 31. Apa bunyinya? Coba kau baca dulu. Baca sendiri lah, masa nggak tahu. Bagaimana kamu bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu? Kau kira iseng-iseng berhadiah? Oke, di situ dibilang akan dibunuh seorang gembala. Betul nggak? Akan Baca dibunuh baik-baik seorang dulu. gembala kan? Nyanyi dulu, baca dulu. Jadi situ intinya begitu, akan dibunuh seorang gembala gitu kan. Iya. Pertanyaan aku, siapa gembala itu? Apa? Pertanyaannya siapa gembala itu? Oke, gembalanya Yesus. Berarti gembalanya Yesus, yang akan dibunuh Yesus berarti Yesus gitu. Loh, siapa yang akan dibunuh situ, Bro? Gak ada Yesus merencana pembunuhan. Baca ayatnya makanya biar makanya aku bilang, makanya aku bilang kalian itu sebenarnya sudah ditipu dan dibodohi untuk menjatuhkan kekristenan. Nah, tapi di sini saya akan ajarin kamu dan akan aku nggak menghujat, aku sesuai yang tertulis di Alkitab loh. Iya, sekarang aku nggak ada niat menghujat sama sekali. Iya, kamu kan mendapat referensi daripada saudara kamu, oke? Oke, kamu baca ya. Enggak. Sabar, baca dulu ini, ya. Sesudah menyanyikan puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, oke? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus. Karena aku. Ini perkataan Yesus. Yesus bilang karena aku. Ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya. Ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tertulisnya di mana? Tentunya ini ada kalau bilang ada tertulis itu artinya ada nubuatan. Oke, nubuatannya di mana? Ya siapa? Nah, oke. Ini nubuatannya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Itu nubuatan. Karena ada nubuatan begitu. Begitu, Bro. Iya, makanya, tapi gembala ini siapa? Yesus kan tadi abang bilang kan? Iya. Berarti Yesus akan dibunuh. Iya, Yesus akan dibunuh, makanya dia disalib. Karena sudah dibuatan. Makanya ketika kalian mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib, itu penistaan dan penghinaan pada kitab nubuatan. Karena kitab yang karena ini yang kuperlihatkan kepada Anda ini adalah kitab para nabi. Ini kitab para nabi. Oke. Dan kitab para nabi ini dibunuh kan? Iya, betul, dia disalib. Benar kan? Iya. Oke. Ya udah itu aja sih, berarti Tuhan itu dibunuh ya kalau di agama Anda gitu aja sih. Ya udah, terima kasih. Oke, yang dibunuh yang harus kamu pahami ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu yang mati apa? Filipi 2 ayat 6. Supaya kamu jangan ya. Filipi 2 ayat 6.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama seperti Anda, sama seperti aku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan manusianya. Oke? Semoga Anda bisa pahami dengan kecerdasan. Oke bro, makasih bro, gua turun. Oke, thank you. Udah jelas God bless. ya, Tuhan kalau di agama Anda Tuhan itu bisa dibunuh. Makasih. Ya, sebatas itu harus tapi Banget ya. baru dibacain ayatnya. Baru dibacain Penutupnya. ayatnya masih aja framing. Penutupnya langsung framing. Iya, sebatas itu pengetahuan IQ mereka. Sebatas itu kita juga harus IQ mereka cuma sampai begitu loh. Kita mau bikin apa? Sebatas itu ilmu ayatnya IQ mereka. Cuma IQ mereka cuma sebatas itu. Iya, Ya, kita mau bikin apa? ujung-ujung fix ya Tuhan mati di Selamat malam. Itu aja. Nih, sorry ya sebelumnya. Itu kan tadi yang abang ini nanya. Giliran dijawab, dia mengalah, tidak marah-marah, kalian menghujat. Gitu. Ya kan? Oke, Saya mau jadi tanya. begini. Nih Bang, diam dulu. Aku mau nanya. Nih, diam dulu. Bukan kamu yang ngatur saya. Kok bentak-bentak pula kali Kamu jangan Ya udah gini bentak-bentak. Bang. Nah, kalian giliran ada yang marah-marah tidak terima. Sabar. Giliran bro. ada yang Dengar- nanya sebentar, kalian langsung mowok-mowok. Nih saya mau tanya gini. Kita mau hujat apa? Kita mau hujat apa? Hujat Bro. apa? Sini. Dia mengatakan kata terakhir, ya jadi Tuhan kalian mati ya. Itu terakhir itu. Itu akhirnya framing, bro. menyimpulkan dan menistakan. Oke, Itu kami bukan terakhir keledai, hujatan, loh. kami sekolah, kami punya pendidikan yang tahu bisa membaca dan menulis. Kami bukan hidup di zaman jahiliyah yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tidak paham dengan perkataan kalian. Oke, begitu aja bro. Jadi kamu pintar-pintar sedikit lah, oke? Gak ada yang pintar dari kalian ini. minta naik semuanya sekali 3 uang. Saling menutupi. Baik teman-teman sekalian, kita sudahi ya. Kita sudahi konten kita pada malam hari ini, pada subuh hari ini. Di sini sudah jam 2 jam 3 ya teman-teman. Saya mohon maaf ketika tadi ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin ya. Itu adalah kelemahan saya gitu. Saya tidak kuat mendengarkan fitnahan bahwa Allah itu meminta jalan yang lurus kepada manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka memaksa untuk saya akui agar Allah itu diiyakan, meminta jalan yang lurus. Itu adalah hujatan yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa saya terpancing tadi jengkel, kesal dan emosi? Ya, itu dikarenakan mereka menghujat Allah. Begitu saya kuatnya memberikan argumentasi meskipun dijajal dengan perkataan-perkataan yang tidak rasional terhadap Al-Quran, saya membacakan ayat suci Al-Quran bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 44. Tetapi mereka tetap saja ngotot memaksakan saya untuk mengimani dan mengakui dan sepakat bahwa Allah memohon petunjuk jalan yang lurus kepada manusia, kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, mereka lakukan itu secara masif, secara paksa. Ya, saya harus mengakui kesepakatannya. Makanya saya terpancing untuk itu ya teman-teman. Saya terpancing kemudian untuk untuk mengatakan sesuatu yang tidak mereka senangi. Tapi itu fakta, semua yang aku katakan itu fakta. Mereka menyembah manusia itu fakta. Yesus itu sempurna, normal sebagai manusia juga itu adalah fakta. Karena tidak mungkin kemudian manusia dikatakan sempurna kalau tidak memiliki bagian atau sebagian dari sejatinya manusia normal. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf kita sudahi aja. Yang pasti kita sudah mengetahui bahwasanya
mereka ini takut ditanyai. Dan yang terakhir itu pertanyaan dari teman kita Matius 26 nomor 31 yang juga dulu sering saya tanyakan di grup WA dan juga Facebook, bahwa siapa yang membunuh siapa di dalam data Matius 26 nomor 31 itu. Kalau kita melihat di sana Tuhan membunuh Tuhan gitu ya. Nah, cukup kita yang kemudian paham gitu, karena mereka tidak akan mungkin paham karena mereka menggunakan iman. Sekira demikian teman-teman, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.